Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Em, teman-teman yang udah hadir, teman-teman dari PPMI Jakarta Barat, dan juga teman-teman peserta yang udah semua hadir di sini. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman dari DPC PPMI Jakarta Barat dan juga Bank DKI Syariah yang udah ngasih kesempatan aku buat malam ini buat sharing-sharing sama teman-teman peserta yang lain, teman-teman peserta, dan juga mau terima kasih juga nih sama teman-teman peserta yang udah hadir di workshop di webinar malam ini. Ya kan biasanya jam-jam segini kan emang banyaknya yang baru pulang kerja, yang baru selesai aktivitas gitu ya, yang baru balik ngampus atau baru pulang sekolah gitu kan. Tapi teman-teman peserta di sini semangat banget buat ngikutin workshop tentang editing video dengan CapCut. Oke, jadi next. Oke, perkenalkan sekali lagi, nama aku Fahmi Rais, biasa dipanggil Fahmi. Ya, aku ada pengalaman jadi videografer dari 2019 sampai 2023 kemarin. Sebenarnya kalau kenal sama video itu udah dari 2014, 2015, sekitar kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu. Jadi udah kenal sama yang namanya video, udah bikin-bikin video dulu ya ketika masih sekolah gitu kan. Akhirnya lulus kuliah 2019, dari 2019 itu sudah mulai berkarir secara profesional di videographer sampai 2023 kemarin. Terus juga sempat jadi freelance video producer dari tahun 2003 sampai 2004, kurang lebih 1 tahun jadi freelance. Lalu sekarang ya jadi content creator gitu. Dari 2020, dari pandemi, dari awal mula pandemi itu ya. Dari 2020 sampai sekarang. Nah, di bawah itu juga ada Instagram sama TikTok aku. Mungkin nanti teman-teman bisa cek setelah webinar ini karena aku di situ juga apa namanya bikin-bikin konten tentang CapCut dan juga tips video dan editing lainnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek juga selebihnya gitu ya kalau mau dapat informasi lebih lengkap gitu kan. Karena kan kalau di sini ada waktunya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti setelah webinar ini pengen nyari informasi atau tutorial tentang CapCut, tentang editing, tentang videografi itu bisa langsung cek di sosial media aku yang ada di bawah tuh Fahmi Rais S-nya 2. Oke, em, ini table of content-nya untuk hari ini. Jadi aku bakal nge-spill ada apa aja hari ini yang bakal kita bahas bareng-bareng, kita diskusiin. Aku bakal sharing-sharing sama teman-teman semua dan mungkin juga nanti ada sesi tanya jawabnya. Kita bisa bertukar pikiran ya. Jadi yang pertama itu ada apa itu videografi. Jadi sebelum kita masuk ke basic dan pengenalan tentang CapCut, tentang tips dan trik tentang CapCut, kita pengen tahu dulu, kita pengen belajar bareng-bareng dulu tentang apa itu videografi dan elemen-elemennya. Terus yang kedua itu ada videografi masa kini gitu ya. Perkembangan videografi dan konten video dari masa ke masa itu perlu kita ketahui juga sebelum kita akhirnya terjun ke dunia editing videonya gitu. Dan yang ketiga ini ada dasar dan pengenalan CapCut. Mungkin nanti ketika dasar dan pengenalan CapCut, teman-teman yang lagi belajar atau mulai baru belajar CapCut, nanti mungkin bisa sambil dibuka aplikasi CapCut-nya supaya bisa lebih ngelihat lebih detail lagi nanti ketika pembahasan dasar dan pengenalan CapCut. Terus yang keempat itu ada tips dan trik soal CapCut, khususnya soal editing video. Jadi nanti biar editing videonya jadi lebih oke, jadi lebih mantep, jadi informasinya lebih jelas. Jadi nanti disimak aja untuk tips dan trik video editingnya. Terus yang terakhir ada bonus konten nanti ya, jangan dilewatkan yang mungkin nanti bonus kontennya ini bisa ngebantu teman-teman semua buat lebih lancar dan lebih enak, lebih asik lah pokoknya buat video editing, buat belajar video editing gitu. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu tentang apa itu videografi. Nah, sebenarnya ini kita bakal ngebahas bareng-bareng tentang apa sih sebenarnya videografi itu kan, basicnya gitu ya. Nah, kalau secara arti ya, diartikan secara arti gitu ya, videografi adalah proses pengambilan video atau gambar bergerak menggunakan media elektronik seperti handphone, kamera, dan lain-lain. Mungkin ketika kita tarik 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, videografi itu prosesnya bisa diambil hanya dengan menggunakan kamera. Ya, hanya dengan menggunakan kamera DSLR yang pada saat itu mungkin seperti Canon 600D atau Canon 500D dan sebagai macamnya 100D gitu ya, Canon, Nikon dan Sony pada pada masanya gitu ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sekarang videografi sudah bisa banget gitu ya dilakukan dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan handphone, apalagi kamera handphone.
Sekarang makin tahun ya makin bagus-bagus ya. Pemrosesannya juga semakin oke-oke. Apalagi ditambah dengan adanya fitur AI itu bisa lebih mempercepat dan lebih apa ya, dan lebih mempermudah lah pekerjaan kita dalam si videografi ini, dalam proses pengambilan video. Nah, kalau videografi sendiri itu kan ketika kita melakukan sebuah aktivitas videografi, ketika kita mengambil gambar ya video, itu kan outputnya adalah video ya. Nah, dari kegiatan videografi ini outputnya yang dihasilkan adalah satu buah video yang utuh yang berisikan informasi-informasi yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, dari video ini dia ada dua elemen lagi isinya. Yang pertama ada audio dan yang kedua ada visual. Nah, kita lihat bareng-bareng setelah ini ada apa. Nah, tadi kan kalau misalkan aku bilang di video ini ada dua elemen lagi, yang satu ada visual dan yang satu ada audio. Nah, kalau video ini kan, video yang biasa kita tonton itu kan nggak 100% kita menonton aja. Ya kan? Kalau ada yang kita dengar juga kan. Makanya di sini dibagi dua lagi nih video. Ada yang namanya visual dan ada yang namanya audio. Kalau visual itu terdiri lagi dari main video, ada B-roll. B-roll tuh isian-isian video atau filler bisa dibilang juga. Terus ada motion graphics, ada static graphic asset dan ada transisi, ada stiker, ada GIF, ada apa lagi, ada efek. Nah, itu yang bisa kita lihat kan, yang namanya visual. Nah, kalau yang kedua itu audio, itu sesuatu yang bisa kita dengar dari video itu. Ada yang namanya back sound, ada yang namanya voice over, ada yang namanya sound effect, ada yang namanya ambient sound, dan lain-lain. Pokoknya yang bisa kita dengar gitu. Nah, selanjutnya aku bakal ngasih tahu tentang hal-hal esensial atau peralatan esensial dari si videografi ini sendiri. Nah, jadi ini peralatan-peralatan basic yang harus punya ya ketika apa namanya memulai videografi. Yang pertama itu ada media perekaman itu sendiri, sangat jelas sekali media perekaman karena kita perlu banget media perekaman. Yang pertama ada kamera dan yang kedua ada smartphone ya. Mungkin kayak dibilang tadi ya kalau misalkan dulu itu cuma bisa kamera aja karena kamera handphone belum belum sebagus dan sejernih sekarang gitu ya. Tapi ketika semakin berkembangnya zaman sekarang itu media perekaman sudah bisa banget, udah possible banget untuk dilakukan dengan menggunakan smartphone. Terus yang kedua itu ada perekam audio. Nah, ini sebenarnya kembali ke skala produksinya. Apakah skala produksinya itu skala produksi rumahan yang kita secara personal lakukan di rumah atau itu adalah skala produksi yang gede kayak pembuatan video company profile, pembuatan video kantor atau pembuatan film sekalipun itu nanti bisa dipisah tuh. Perekam audionya misalkan untuk produksi rumahan itu biasanya menggunakan wireless audio tuh yang sekarang lagi aku pakai yang di sini, yang dikerah, ini kan wireless audio. Nah, ini biasa dipakai di skala produksi yang kecil lah, skala produksi rumahan, skala produksi personal, seorangan gitu ya. Atau bisa menggunakan clip on yang dari handphone langsung ada kabelnya, ada mic terus ditaruh di sini juga. Nah, itu bisa juga pakai untuk skala produksi kecil. Nah, kalau untuk skala produksi besar biasanya film ataupun video company profile kantor itu biasanya menggunakan yang mungkin teman-teman kadang suka lihat ada orang yang megangin mic tuh diginiin pakai tiang gitu, pakai stand. Nah, itu namanya boom mic. Nah, itu memang lebih advance lagi atau lebih apa ya? Lebih harus ada skillnya lagi untuk mengoperasikan alat tersebut. Jadi memang sebenarnya peralatan-peralatan esensial di videografi itu dipisahkan atau bisa dipetakan lagi dengan berbagai macam skala produksinya. Terus yang selanjutnya itu ada lighting atau pencahayaan karena pencahayaan ini penting banget ya kalau misalkan kita bikin video tapi tanpa lighting itu apalagi di indoor ya, apalagi di dalam ruangan itu rasanya kurang gitu ya karena nanti akan videonya bakal jadi gelap, bakal jadi noise, banyak grainnya sehingga informasi yang pengen disampaikan jadi nggak tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kurang jelas lah videonya gitu. Nah, berbeda lagi kalau misalkan teman-teman bikin video di outdoor atau di semi outdoor, misalkan kamar ada jendelanya, ada sinar matahari masuk. Nah, itu bisa dimanfaatkan banget tuh tanpa menggunakan lighting. Nah, tapi di sini yang aku tekankan adalah si lighting ini atau cahaya ini, entah itu cahaya matahari atau cahaya lighting dari ring light atau dari lighting yang gede gitu ya, itu adalah sebuah hal esensial dalam tahap videografi gitu. Nah, lagi-lagi dibedakan nih dari skala produksinya. Kalau misalkan skala produksi kecil yang dari rumahan, itu biasanya menggunakan ring light. Sekarang aku menggunakan ring light ini yang harganya nggak nyampe 50.000, murah gitu ya. Jadi maksudnya dengan peralatan yang seadanya, dengan peralatan yang nggak begitu mahal, teman-teman udah bisa melakukan videografi atau udah bisa bikin konten sendiri di rumah gitu. Nah, kalau misalkan produksi yang gede, produksi kayak video kantor, video company profile, video
atau bikin film gitu, itu pasti lightingnya udah beda lagi. Udah pakai lighting yang udah gede, yang udah 600 watt, atau bahkan mungkin teman-teman ketika nonton behind the scene sebuah film ya, ketika ada syuting malam tapi butuhnya scene untuk siang nih misalkan. Mereka syutingnya malam, otomatis kan nggak ada cahaya matahari tuh. Akhirnya mereka pakai lampu gede itu 1200 watt ya. Itu sudah bisa mereplikasikan sinar matahari gitu, saking terangnya gitu. Jadi syutingnya pakai lampu yang segede gitu. Nah, itu untuk peralatan esensial tadi atau hal-hal esensial di videografi. Nah, setelah ini aku bakal nge-spill atau bakal nge-share 15 basic camera shots. Jadi, intinya adalah bagaimana jenis angle, jenis shot, dan pergerakan kamera bisa mempunyai makna dan pesan pada masing-masing scene. Kayak misalkan contohnya, kalian, teman-teman ketika nonton film superhero ya, ada bagian di mana misalkan menampilkan Spider-Man atau menampilkan Hulk, tapi kameranya itu dari bawah gitu ya, dari bawah gini gitu ya. Jadi kelihatannya tuh dia, ya kelihatannya dari bawah gitu ya. Nah itu sebenarnya angle kameranya punya pesan tersendiri. Jadi nggak asal diambil dari bawah biar keren aja gitu, enggak gitu ya. Jadi setiap pengambilan angle video, entah itu dari bawah, entah itu dari atas atau agak miring, ada yang agak miring tuh ya, itu punya pesan dan artinya masing-masing gitu yang si director tuh atau si sutradara tuh ingin sampaikan ke penonton. Kita bakal lihat habis ini. Nah, ini di sini ada tabel aku dapat dari punyanya tabel Syaris Sudakaran tahun 2017. Dia ngerangkum 15 angle, shot size dan motion untuk bikin video. Ya, nanti bakal contohnya di film nanti bakal kita lihat habis ini. Aku jelasin dulu. Oke, jadi untuk angle itu pertama ada eye level. Jadi untuk eye level itu posisi kameranya sejajar dengan posisi mata kita nih, ya di depan gitu. Jadi kita kelihatannya ya lurus utuh gitu. Nah, untuk Dutch angle yang di bawahnya itu posisi kameranya agak miring ya, nanti ada contohnya juga habis ini. Terus ada low angle seperti tadi yang aku bilang, kameranya dari bawah ya merekam ke subjeknya yang ada di atas. Terus ada high angle, kalau high angle itu kameranya dari atas berlawanan dengan low angle. Terus kalau over the shoulder itu seperti namanya, seperti artinya over the shoulder itu kan dari pundak ya, dari pundak si subjeknya. Terus di sini juga ada shot size di sampingnya, ada close up atau extreme shot. Jadi itu benar-benar deket banget sama subjeknya, sama muka aktornya ya. Jadi lebih kayak ingin menampilkan detail-detail ekspresi wajah, detail wajahnya gitu ya. Kalau misalkan dia lagi marah kan alisnya kelihatan tuh gini. Nah, itu lebih lebih bagus menggunakan close up atau extreme shot tuh biar lebih kelihatan marahnya gitu kan, muka marahnya. Terus mundur lagi ada medium shot, itu dari kepala sampai perut. Jadi lebih ingin mengindikasikan atau lebih memperlihatkan gerakan-gerakan detail dari perut ke atas gitu ya. Misalkan gerakan tangan atau gerakan pundak gitu ya, atau gerakan kaget segala macam itu bisa di take pakai medium shot. Terus di bawahnya ada long shot ekstrim. Ini full body sambil melihatkan environment-nya atau melihatkan lingkungannya. Terus di bawahnya ada single, two, and three shot. Kalau sesuai namanya, kalau misalkan subjeknya ada satu itu berarti namanya single shot. Kalau misalkan subjeknya ada dua itu two shot, three shot ya dan seterusnya. Kalau POV ini point of view, ini kan kelihatannya hidungnya doang tuh ya. Jadi si kamera ini bekerja sebagai mata kita gitu, bekerja sebagai mata aktornya gitu. Jadi melihat apa yang aktornya lihat gitu ya. Terus untuk motion atau gerakan kameranya itu ada 360 degree. 360 degree itu berarti kameranya muter 360 derajat. Terus kalau misalkan zoom itu berarti lensanya zoom. Terus kalau pen itu dia geser ke kanan sama ke kiri. Kalau tilt itu ke atas sama ke bawah. Kalau dolly, dolly in, dolly out, dolly in itu kameranya maju ke depan, dolly out kameranya maju ke belakang gitu. Dan kalau random itu gerakannya kameranya random. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang, ini ada contoh-contoh shot yang aku ambil dari beberapa scene film Hollywood. Itu yang pertama ada Dutch angle dari Mission Impossible. Ini Dutch angle ini mempunyai pesan bahwasannya sutradara pengen pengen menyampaikan pesan bahwasannya aktor yang lagi di shot ini posisinya dalam keadaan panik, dalam keadaan stres gitu ya. Jadi memang ini Dutch angle difungsikan untuk menggambarkan kalau misalkan aktornya itu lagi suatu suatu kejadian atau aktivitas yang membuat panik, membuat stres, itu bisa menggunakan Dutch angle. Terus yang di bawahnya itu ada high angle dari film The Avengers. Ini ketika Thor sama Captain America lagi ngeliat apa? Waktu itu ada scene alien-alien anak buahnya Thanos gitu yang lagi datang ya ke bumi. Nah, ini menggunakan high angle, sutradaranya pengen menyampaikan pesan bahwasannya si Thor sama si Captain America ini lagi dalam keadaan takut, lagi dalam keadaan lemah gitu ya.
Jadi menggunakan high angle gitu. Terus kalau misalkan selanjutnya yang di sebelah kanan atas itu ada low angle dari scene The Dark Knight. Jadi si sutradaranya ini pengen ngasih pesan kalau misalkan Joker atau aktor yang lagi kita lihat ini dia punya kekuasaan, punya kekuatan yang hebat banget gitu ya. Jadi itu pesannya gitu. Jadi pengen menampilkan, pengen menyampaikan pesan bahwasannya si subjek yang lagi di shot ini punya kekuasaan dan kekuatan yang besar gitu. Jadi makanya pakai low angle tuh dari bawah kelihatannya gitu kan. Jadi lebih kelihatan apa ya? Jadi shotnya tuh lebih kelihatan megah, lebih kelihatan kuat gitu orangnya. Terus yang selanjutnya di bawah ada over shoulder dari aku ngambilnya dari scene Spider-Man Homecoming. Jadi over shoulder ini dipakai untuk scene conversation atau scene apa namanya percakapan ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat lebih detail ekspresi serta gerakan tubuh dari apa yang sedang dibicarakan, apa yang sedang diobrolin gitu. Yaitu untuk masing-masing contoh dari beberapa angle shotnya. Nah, terus kita lanjut ke bagian kedua, itu ada videografi masa kini. Nah, pertanyaan awalnya, how did it all get started? Bagaimana semuanya dapat dimulai gitu? Bagaimana semuanya dulunya dimulai gitu? Pertanyaannya. Nah, semuanya dimulai dari awal ketika YouTube berdiri, itu tahun 2005 ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di pojok kiri atas, itu ada satu video, ya, ada orang lagi di kebun binatang, itu adalah video video pertama di YouTube tahun 2005 diuploadnya judulnya I'm in the Zoo. Jadi itu di mana pertama kali orang upload video ke YouTube dan akhirnya itu mempelopori tren video horizontal seperti yang biasa kita lihat di desktop, seperti yang biasa kita lihat di TV, seperti yang biasa kita lihat di laptop, di komputer ya itu formatnya adalah horizontal atau format landscape videonya. Terus akhirnya setelah dari sana 5 tahun berselang 2010 sampai 2013 akhirnya konten kreator di Indonesia kayak yang di sebelah kanan itu ada Malam Minggu Miko, itu ada Raditya Dika sama Andovida Lopez itu akhirnya bikin konten Malam Minggu Miko, The Series, terus di bawah itu ada kontennya Chandra Liao, ada tipe-tipe bersin segala macam. Akhirnya konten-konten kreator mulai apa namanya bikin konten dengan video format horizontal atau landscape. Nah, selanjutnya di tahun 2010, tepatnya ketika Instagram mulai naik gitu ya, itu akhirnya waktu itu tren ada video namanya video dengan format square atau formatnya kotak ya, 1:1. Kalau misalkan teman-teman ingat atau mungkin ada yang pernah ngalamin juga ya waktu Instagram sekitar tahun 2012, sekitar tahun 2010 itu videonya kebanyakan konten-konten kreator itu menggunakan video square atau video dengan formatnya kotak 1:1 gitu ya. Apalagi ditambah dengan adanya komunitas Indofitgram yang ada di bawah ini. Indofitgram itu jadi kayak perkumpulan konten kreator pada masa itu. Jadi lebih menambah apa ya lebih menambah minat dan keramaian dari video Square ini sendiri gitu. Nah, untuk fun fact-nya sendiri, kenapa waktu itu video sempat formatnya sempat kotak gini atau sempat square gini adalah karena memang waktu tahun itu ya, pada tahun itu ya, tahun 2011, 2012 itu ukuran handphone itu belum panjang kayak sekarang. Mereka mereka cenderung kayak sudah vertikal cuman cuman nggak panjang. Jadi kayak masih rada kotak gitu. Jadi ketika ketika dihadirkan konten berbentuk square, ketika dihadirkan konten berbentuk kotak gini, masih nyaman untuk dilihat, masih gede gitu kelihatannya ya. Beda kan kalau sekarang handphone udah semua vertikal, udah panjang ke atas gitu. Jadi kalau misalkan video kotak yang kayak gini udah banyak distraksinya banget, udah banyak captionnya, banyak button-button segala macam dan lainnya gitu. Jadi ini untuk perkembangan video di tahun 2010 dan akhirnya kita sampai di masa sekarang yaitu masa munculnya Instagram Reels, TikTok ya. Akhirnya masuk ke video vertikal di mana video sudah full screen satu layar gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sebelah kanan yang paling kanan itu ada Domino Pizza ya. Itu adalah sebuah brand kayak sekarang tuh video vertikal seperti yang tadi aku spill di awal ya sedikit-sedikit ya. Kayak video vertikal tuh sekarang semua 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 kalangan tuh sudah mulai masuk dari personal, dari brand itu udah masuk semua ke sini karena memang potensinya sebesar itu gitu. Jadi sekali lagi akan aku tekankan buat teman-teman yang emang lagi pengen belajar personal branding, pengen lagi mulai bikin konten, terus mungkin punya usaha UMKM, punya usaha kecil-kecilan, jualan apapun itu, video vertikal ini atau platform seperti Instagram Reels ataupun TikTok itu jadi potensi yang luar biasa banget gitu buat teman-teman explore ke depannya gitu. Buat dibikin konten, misalkan teman-teman jualan makanan dibikin konten itu sangat potensial banget gitu ya. Nah, sebenarnya
kenapa sih video vertikal tuh booming gitu? Sebenarnya kenapa sih TikTok dan Reels waktu itu booming gitu? Nah, salah satunya karena ini, salah satunya karena COVID-19. Waktu itu COVID-19 sempat menyebabkan perubahan behavior konsumen beralih dari offline ke online. Semua orang yang tadinya belanja, semua orang yang tadinya apa namanya eh, beli kebutuhan makanan apapun itu, terus mencari hiburan, membuat hiburan yang tadinya ke offline akhirnya beralih menjadi ke online caranya. Jadi makanya kenapa waktu itu pada awal-awal COVID sekitar 2020 orang akhirnya banyak lari ke TikTok dan Instagram tuh waktu itu. Jadi makanya waktu itu platformnya serta video-video yang ada di dalamnya, video video vertikal itu booming pada waktu itu karena orang lebih banyak menghabiskan waktu online waktu itu gitu kan. Kalau misalkan teman-teman ingat waktu awal 2020 itu ada tren bikin video apa namanya bikin kopi dalgona sendiri di rumah dan juga ada inspirasi takjil pakai bahan yang ada di rumah itu merupakan suatu hasil perubahan behavior konsumen nih perubahan behavior penonton-penonton pencari entertainment yang tadinya offline akhirnya semua beralih ke online dan akhirnya ya beralihnya ke TikTok dan ke Reels gitu. Nah, di bawah juga di sini ada em, survei dari We Are Social tahun 2022, yaitu mengatakan bahwasannya Indonesia masuk 10 besar negara dengan penggunaan waktu terbanyak harian di internet. Nah, itu bayangin aja tuh, 10 besar negara dengan penggunaan waktu terbanyak harian di internet, udah gitu semuanya online waktu itu ya, waktu awal COVID di rumah, ya udah aja gitu, rame banget gitu kan, akhirnya bikin orang pada bikin video di TikTok dengan format vertikal, bikin video di Reels segala macem gitu ya, akhirnya bikin booming sampai sekarang gitu. Nah, selanjutnya, kenapa vertikal video? Kenapa harus vertikal video gitu? Dan kenapa dan kenapa sekarang orang-orang bikin vertikal video gitu? Kenapa vertikal video lebih menarik sekarang? Nah, aku udah nyediain 4 alasan, 4 hal kenapa video vertikal sekarang lebih menarik, kenapa sekalian sekarang video vertikal lebih rame diminati gitu ya. Yang pertama, video vertikal itu lebih mudah dinikmati. Karena kayak semua yang kita lakuin di handphone sekarang, kayak misalkan kita ngirim email, kita cek kalender, kita baca status apa segala macam, itu kan dilakukan secara vertikal gitu kan. Secara lurus pegangan handphonenya gini gitu kan, secara vertikal gitu. Nah, sama yang akan terjadi ketika bikin video vertikal gitu. Jadi orang nggak perlu repot lagi untuk rotate handphonenya gitu jadi horizontal gitu. Jadi semuanya udah langsung gitu. Ketika kita pencet play ya udah langsung video vertikal gitu. Itulah mengapa sebabnya video vertikal lebih mudah dinikmati karena nggak perlu repot lagi untuk rotate handphonenya gitu. Jadi ketika kita ngeliat videonya langsung vertikal. Seperti yang apa yang biasa kita lakukan dengan menggunakan handphone gitu. Terus yang kedua itu menarik perhatian penonton lebih efektif. Nah, video zaman sekarang itu, videografi zaman sekarang itu, konten zaman sekarang itu fokusnya adalah salah satu yang jadi fokus adalah bagaimana kita bikin kita nyari perhatian penonton nih. Kita bikin hook nih di awal video. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa video vertikal tuh lebih menarik perhatian penonton lebih efektif. Jadi yang nonton tuh nggak perlu lagi ketika awal nonton dia harus rotate rotate dulu handphonenya gitu kan. Jadi ketika awal nge-swipe terus langsung nonton videonya, dia langsung dapat hooknya, langsung ketarik. Jadi akhirnya langsung nonton video kita sampai habis gitu. Jadi kita nggak kehilangan momen di penonton yang akhirnya rotate video dulu gitu. Jadi itu alasan kedua, menarik perhatian penonton lebih efektif. Terus yang ketiga itu minim distraksi. Minim distraksi maksudnya adalah ketika kita bandingkan kita menonton video YouTube dengan kita nonton video YouTube nih, videonya horizontal, tapi kita nontonnya vertikal gitu. Itu kan kalau misalkan teman-teman nonton YouTube yang kalau misalkan teman-teman nonton YouTube tapi nggak di maximize gitu, nggak di full screen, itu kan ada judul videonya, ada komennya apa aja, ada video selanjutnya apa aja. Itu kan suatu hal yang menjadi distraksi bagi bagi penonton gitu kan. Maksudnya banyak banyak hal yang mengganggu kita yang seharusnya kita fokus sama video, akhirnya kita fokus sama hal-hal lain yang ada di luar video tersebut gitu kan. Nah, beda contohnya atau beda lagi halnya ketika kita nonton video vertikal di Reels atau di TikTok gitu kan. Mungkin mungkin distraksinya akan jauh 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 lebih minim gitu. Cuman kayak icon-icon like atau komen di samping, terus captionnya juga sedikit di bawah gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa video vertikal lebih enak untuk dinikmati juga itu karena minim distraksi. Jadi kita lebih fokus ke videonya, lebih fokus ke isi kontennya supaya informasi yang tadi memang pengen disampaikan sama konten kreator akhirnya dapat diterima dengan baik gitu sama penonton. Terus yang selanjutnya itu adalah
merekam video vertikal itu lebih mudah. Kenapa? Karena platform sekarang itu sudah memanfaatkan video vertikal semua. Ketika kita merekam video secara vertikal, itu kita lebih tahu framingnya, kita lebih tahu mana bagian yang kepotong atau enggaknya gitu, bahasa sederhananya gitu ya. Kita tahu mana bagian yang kepotong, yang enggaknya gitu. Jadi kita bisa memposisikan frame kita dengan baik dan benar gitu. Nah, kalau misalkan kita merekam videonya secara horizontal, kita pengen bikin video vertikal kan kita harus mengira-ngira tuh mana nanti video yang akan ke crop nih bagiannya nih mana yang akan kepotong nih nanti ketika editing harus di framing lagi segala macam dan lain hal. Nah itu dia yang menyebabkan kenapa merekam video vertikal itu jauh lebih mudah di zaman sekarang gitu karena platform-platformnya yang mendukung video vertikal itu sendiri kayak gitu. Oke, eh, kita sampai di bagian 3 yaitu materi basic CapCut. Mungkin teman-teman yang udah ada udah ada CapCut di handphonenya ya, atau mungkin ini teman-teman lagi ada di desktop, lagi di PC ngelihat eh, webinarnya, atau mungkin ada handphone satu lagi yang ada CapCut-nya, atau mungkin sudah download CapCut tapi belum dibuka. Itu nggak apa-apa. Itu kita sambil buka aja sekarang buat teman-teman yang baru belajar atau yang lagi belajar itu sambil dibuka aja CapCut-nya sehingga nanti kita ngikutinnya jadi lebih enak aja gitu. Kita ngelihat user interface-nya akan dikasih tahu juga nanti jadi lebih enak gitu. Dibuka aja CapCut-nya gitu. Oke, ini untuk perkenalan dulu tentang CapCut itu sendiri ya. Jadi em, CapCut itu simpelnya ya mungkin mungkin banyak yang udah tahu ya, mungkin semua orang udah tahu juga gitu kan. CapCut adalah sebuah video editor yang yang unggulan banget, yang rame banget di handphone gitu, yang unggul lah di handphone gitu untuk sekarang gitu. Ya. Tapi untuk sekarang nggak cuma di handphone aja, karena sekarang sudah hadir CapCut versi desktop juga. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin sudah terbiasa ngedit videonya di di PC, lebih terbiasa ngedit videonya di desktop gitu ya atau di laptop gitu mungkin bisa pakai CapCut for desktop atau ya CapCut for desktop dengan fitur-fitur yang sama yang ada di CapCut mobile juga gitu. Nah, tapi aku malam ini di workshop ini di webinar ini lebih pengen menekankannya ke CapCut mobile sebenarnya gitu. Nah, eh, ini juga alasan kenapa aku pakai CapCut juga. Jadi sebenarnya ini bukan iklan, ini juga bukan sponsor ya, bukan sponsor, bukan iklan, bukan aku di endorse apa segala macam karena aku memang pure menggunakan CapCut gitu ya. Karena yang pertama itu CapCut itu bagi aku sebuah aplikasi editor di handphone yang powerful. Maksud aku powerfulnya di sini adalah bagaimana CapCut ini bisa menghandle segala macam segmentasi tipe-tipe video, mulai dari video yang receh. Mau video receh maksudnya ya video kayak misalkan video-video simple cuma potong-potong-potong aja gitu ya atau video travel, video teman-teman mungkin lagi jalan-jalan atau video aktivitas ya ketika teman-teman tahun baruan misalkan. Nah, itu kan video editing yang ringan lah gitu ya. Sampai mungkin video-video yang tipenya kayak sinematik, teman-teman bikin video video apa namanya? Video jalan-jalan yang sinematik itu semua bisa dilibas menggunakan CapCut. Jadi menurut aku CapCut itu udah powerful sih karena bisa memproses segala macam segmentasi video gitu ya dengan secara luas dalam catatan untuk kebutuhan konten sehari-hari gitu. Nah, terus selain powerful, fiturnya juga lengkap, apalagi sekarang didukung sama AI ya di CapCut mobile maupun CapCut desktop udah ada yang namanya AI, udah yang namanya bantuan fitur AI. Salah satunya mungkin teman-teman yang udah pernah coba CapCut mungkin teman-teman tahu background remover. Jadi kayak misalkan kita mau ngapus background di belakang, kita mau ganti background kita gitu ya, itu kan udah menggunakan AI ya, dan itu apa namanya cukup membantu banget ya, cukup mempersingkat waktu banget workflow kita di video editing gitu. Nah, selanjutnya auto caption ini juga aku sering pakai banget kalau aku misalkan bikin konten hari-hari aku di Instagram dan juga TikTok. Jadi aku nggak perlu capek lagi tuh untuk nulis katanya satu persatu yang aku sebutin di video karena udah ada auto caption. Nah, auto caption ini juga memanfaatkan fitur AI. Jadi si AI ini nanti yang akan mengenerate apa yang kita omongin, mengenerate dari suara ke teks gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi tuh untuk ngetik satu-satu kata-kata apa aja yang aku keluarin ketika aku lagi bikin video gitu. Sangat menghemat waktu dan mempercepat pekerjaan. Gitu. Terus yang selanjutnya no watermark. Ini sudah aman sekali, tidak ada watermarknya. Kayak kalau misalkan teman-teman dulu sempat pakai Viva Video, mungkin ada yang ingat ya. Jadi kalau Viva Video itu dulu ketika bikin video ada tulisannya tuh ketika video udah jadi, udah diekspor gitu ya. Ada tulisannya made with Viva Video gitu kan.
Nah, kalau mau ngilangin tulisan itu harus bayar apa segala macam gitu kan. Nah, kalau CapCut itu nggak ada sama sekali. Tidak ada tulisan made by CapCut, tidak ada tulisan diedit menggunakan CapCut, itu tidak ada. Jadi tenang saja. Terus yang selanjutnya itu user friendly. Bagi aku yang sepengalaman aku menggunakan CapCut itu sangat user friendly. Maksudnya user friendly di sini adalah bagaimana kita mengoperasikan CapCut itu mudah gitu. Icon-iconnya dapat dimengerti, penempatan layernya, penempatan preview segala macam itu mudah lah untuk dimengerti. Bahkan untuk orang baru sekalipun yang baru download CapCut, baru buka CapCut itu akan jauh lebih mudah gitu untuk dimengerti gitu. Dan yang terakhir, nah ini nih salah satu alasan aku menggunakan CapCut adalah mudah diakses. Jadi misalkan ketika aku ada aktivitas habis main ya, atau misalkan habis jalan-jalan, itu aku misalkan dari pagi sampai sore ngerekam video, jalan-jalan kemana-kemana, itu malamnya, itu ketika, walaupun ketika masih di jalan gitu ya, ketika masih di jalan pulang, itu aku udah mulai ngedit tuh. Jadi sebuah privilege banget sih untuk kita di zaman sekarang yang bisa apa namanya bisa memproses semuanya dengan mudah di handphone. Kita bisa ngedit ngedit video di handphone gitu ya. Jadi lebih cepat aja gitu untuk workflow dan kerja teman-teman gitu untuk editing video gitu. Jadi bisa bisa ngedit di mana aja, ngedit kapan aja itu udah praktis banget lah pokoknya gitu. Nah, ini mungkin bisa sambil teman-teman lihat ya di sambil teman-teman buka aplikasi CapCut-nya di handphone gitu kan. Nah, ini aku mau ada pengenalan CapCut untuk teman-teman yang mungkin baru belajar. Nah, di sebelah paling kiri itu ada homepage. Mungkin teman-teman ketika awal baru pertama kali buka CapCut, di situ ada homepage namanya. Kalau bahasa Indonesia-nya mungkin beranda ya. Mungkin teman-teman bisa lihat itu adalah homepage. Nah, di situ ada list project teman-teman yang teman-teman buat. Kalau misalkan di situ aku ada project-project konten-konten aku sebelumnya, nanti akan muncul di sana. Ketika teman-teman selesai ngedit video, itu nanti akan muncul di sana tuh. Bisa dibuka lagi, bisa diedit lagi gitu. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan teman-teman geser ke kanan, itu ada templates. Nah, jadi templates ini lebih kayak ke ada banyak kreator yang udah bikin template-nya, udah misalkan lebih banyaknya sih kayak kayak misalkan video atau kayak misalkan foto ya yang dibikin jedak-jeduk gitu yang ditambahin musik ya. Nah, teman-teman bisa bikinnya di sini nih, bisa pakai template-nya di sini nih. Nanti ketika teman-teman cek kok nih kayaknya template-nya oke juga nih dipakein foto-foto gue misalkan gitu misalkan ya. Terus akhirnya teman-teman import lah fotonya tuh, import foto, udah langsung jadi import foto teman-teman nggak perlu ngedit lagi karena udah pakai template ya udah teman-teman import foto langsung jadi satu full video yang sesuai dengan template-nya gitu. Nah, kalau di sebelah kanan itu prosesnya adalah ketika teman-teman dari homepage itu teman-teman klik new project. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih, masuk ke timeline. Nah, di timeline ini terbagi lagi nih. Ada preview, ada working area. Kalau preview itu video yang di atas itu jadi teman-teman nanti bakal nge-preview videonya di sana. Kalian kalau mau nambahin teks, mau geser-geser teksnya, atau lagi mau nyoba-nyobain filter, itu nanti akan tampil di preview, seperti namanya preview gitu ya. Terus yang di bawah itu ada working area. Nah, working area itu adalah sesuai artinya, working area tempat bekerja. Jadi di mana nanti teman-teman area bekerja ada di sana. Jadi ada layer video, ada layer audio, ada layer teks, ada layer apa lagi, stiker, GIF, effects, animation, pokoknya semuanya akan ada di sana gitu. Nanti teman-teman kerjanya akan lebih banyak di sana gitu. Nah, untuk di sampingnya itu ada tools. Nah, ini tools-tools basic yang ada di TikTok. Ada di TikTok. Tools-tools basic, sorry. Tools-tools basic yang ada di CapCut. Nah, yang pertama itu ada edit. Kalau edit ini lebih kayak ke teman-teman bagaimana teman-teman men-trim videonya, bagaimana meng-cut videonya, sampai akhirnya jadi sebuah potongan-potongan video gitu ya. Pokoknya dilakukan di bagian edit. Kalau audio, seperti namanya audio, tempat teman-teman mengimport audio, tempat teman-teman mengimport sound effect, mengimport musik, segala macam dilakukan di audio. Mengeset volumenya, mau kencang, mau mid, atau mau pelan sekalipun, itu ada di audio juga. Bisa disetting semuanya. Terus yang selanjutnya ada teks. Teks itu tempat untuk teman-teman memasukkan teks ke dalamnya, memasukkan subtitle, mengedit teks, font, ganti style, ganti font, ganti warna, itu semua dilakukan di teks. Nah, selanjutnya ada overlay. Kalau misalkan teman-teman di videonya, misalkan pengen ada logo Garuda, Garuda apa namanya? Ada logo burung Garuda misalkan, logo timnas misalkan di videonya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan fitur overlay. Jadi nanti ketika teman-teman klik overlay,
Teman-teman tinggal pilih fotonya untuk masukkan foto atau icon biasanya ya. Nanti tinggal di set aja, tinggal di placement aja logonya gitu di atas. Nah, di sampingnya ada efek, seperti namanya. Efek itu tempat teman-teman semua ketika nanti di CapCut untuk masukin efek, entah itu efek blur, entah itu efek apalagi RGB, entah itu efek VHS dan lain-lain, semuanya dimasukkan di bagian effects gitu. Nah, selanjutnya ada aspek rasio. Aspek rasio ini ukuran video. Nah, jadi kalau misalkan kayak tadi kita bahas Instagram sempat bikin konten yang square, konten yang kotak itu 1:1. Nah, itu rasionya adalah 1:1. Kalau misalkan vertikal kayak gini, aspek rasionya vertikal, berarti 9:16. Kalau misalkan aspek rasio juga ada horizontal, itu ada 16:9. Nah, itu eh, horizontal tuh gitu aspek rasionya. Terus selanjutnya ada filters. Nah, filters ini tempat nanti teman-teman fiturnya untuk menggunakan filter-filter atau berbagai macam preset warna yang telah disediakan oleh CapCut itu sendiri gitu ya. Jadi banyak banget, nanti teman-teman tinggal pilih aja, nanti ada tutorial selanjutnya gitu. Terus selanjutnya lagi ada adjust. Nah, adjust ini jadi lebih lebih advance daripada filter. Kalau misalkan teman-teman merasa kayaknya videonya kurang terang sedikit deh, atau kayaknya kulitnya terlalu kuning deh. Nah, itu semuanya nanti bisa diatur di adjust. Nanti akan kita bahas lah setelah ini gitu. Terus di sampingnya ada stickers. Nah, ini ya sesuai namanya stickers. Ya, nanti teman-teman bisa menambahkan stickers apapun kebutuhannya di sana ya, berbagai macam stiker yang telah disediakan sama CapCut itu sendiri. Terus di selanjutnya ada background. Ini maksudnya bukan background untuk ganti background, tapi lebih diperuntukkan untuk ketika teman-teman bikin video nih full screen misalkan ya, full screen video vertikal. Nanti teman-teman pengen ada kebutuhan untuk rescale videonya yang tadinya 100% jadi 80% misalkan. Nah, nanti kan background videonya jadi warna hitam tuh ya. Jadi kiri kanan atas bawahnya jadi warna hitam. Nah, nanti bisa memanfaatkan background ini untuk apakah ganti nanti akan jadi blur kah? Atau akan jadi warna putih kah? Atau akan jadi warna apa, merah atau hijau segala macam. Itu nanti bisa dilakukan di background gitu. Nah, ini ada tutorial basicnya tentang CapCut ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar atau lagi belajar gitu ya. Ini bisa banget nih untuk memotong klip itu simple banget caranya. Teman-teman buka timeline kayak tadi dulu, import videonya. Terus yang pertama itu klik dulu layer videonya pada work area, itu diklik dulu sama teman-teman videonya. Terus gampang banget langsung ketik split yang ada di bagian kiri bawah. Nanti videonya kalau kalau ya di langkah yang kedua ada yang di buletin merah ini ya, sampai ada tandanya begitu, itu berarti videonya berhasil dipotong. Nah, teman-teman bisa melakukan potongan video itu terus-menerus sampai kanan ya, sampai terus, pokoknya bebas lah ngelakuinnya sampai berapapun gitu. Gampang banget kan untuk memotong klip. Kalau misalkan mau difoto dulu atau mau di screenshot, boleh banget. Oke, selanjutnya ada menambah transisi. Ini juga cara yang paling simple, ini juga cara yang paling basic ya. Jadi caranya itu adalah pertama, kalau misalkan tadi klipnya udah dipotong, atau kalau misalkan teman-teman jadi ada klip satu, terus teman-teman nambahin lagi klip dua gitu ya. Kalian nambahin dua klip gitu misalkan. Nanti di antara tengah-tengah di antara klip satu dan klip dua itu ada yang lambang kayak gini nih, yang aku lingkarin nih ya. Yang kotak putih ada garis hitamnya. Nah, itu diklik aja. Ketika teman-teman klik itu, langsung otomatis diarahkan ke menu transition. Nanti teman-teman tinggal pilih berpuluh-puluh dan beratus-ratus nggak ya? Ya pokoknya banyak transisi yang disediakan oleh CapCut itu sendiri gitu ya. Jadi caranya gampang banget. Tadi ya ada dua klip, di tengah-tengah klip itu ada yang lambang ini nanti. Ada yang lambang kotak sama putih ini, kotak-kotak terus ada garis hitamnya sedikit gitu ya. Itu teman-teman klik aja langsung masuk ke menu transisi. Langsung bisa kalian kalian tambahin transisinya, terus atur durasinya mau cepet atau mau lambat durasinya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera teman-teman sekalian. Selanjutnya, menambahkan filter. Lagi-lagi caranya sangat simpel sekali. Caranya sangat basic sekali. Pertama, kalau kalian teman-teman udah masukin videonya, klik layer video pada work area. Diklik dulu, jangan lupa ya. Kalau misalkan nggak diklik, nanti soalnya nggak muncul menu filternya. Jadi diklik dulu sampai ada warna putihnya kayak gitu. Terus geser sedikit ke kanan, nanti ada menu filter. Nah, di menu filter, teman-teman bisa scroll sampai kanan, yaitu banyak banget ya preset warnanya. Teman-teman tinggal pilih mana filter atau mana preset warna yang sekiranya sesuai dengan video yang bakal teman-teman edit gitu. Nah, di sini juga
selain kita milih filternya, selain kita milih preset warnanya, teman-teman juga bisa atur intensitasnya. Apakah filternya mau di set ke 100% atau mau dikurangin ke 50%, jadi mungkin munculnya agak samar-samar filternya 20% atau mungkin 10%, itu bisa teman-teman set intensitasnya di bagian filter. Nah, untuk selanjutnya, ini set lebih detail menggunakan fitur adjust. Seperti yang tadi aku bilang, ini sebenarnya penggunaannya lebih lanjut. Misalkan teman-teman udah set semuanya nih, udah pakai filter, udah iya pakai filter, udah set intensitasnya, tapi teman-teman ngeliat kayak kayaknya videonya kurang terang sedikit deh. Atau misalkan kayaknya kulitnya terlalu kuning deh, atau kulitnya terlalu gelap nih, atau warna bajunya kurang keluar nih. Nah, itu bisa di set semua di sini, di adjust. Caranya dari tab filter itu tinggal geser ke kanan aja, ada tulisan adjust, tinggal diklik aja. Adjust. Atau misalkan kita kembali lagi. Nah, di menu ini, di bawah ini kan udah ada adjust tuh. Di menu awal, itu tinggal diklik aja di menu adjustnya. Gitu. Nah, di adjust ini kita bisa atur brightness, kita bisa atur contrast, kita bisa atur saturation, brilliance, HSL, terus grabs-nya, terus apa lagi? Highlight, dan segala macamnya bisa kita atur manual masing-masing menggunakan value kita masing-masing mau segimana gitu. Nanti di situ juga ada slidernya, kita bisa atur semuanya gitu. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting juga untuk menambahkan teks. Jadi ini lagi-lagi caranya sangat simple, sangat basic sekali. Caranya adalah yang pertama tanpa klik layer video ya. Jadi kalau misalkan yang tadi-tadi kan kita klik layer video dulu karena kita mau mengapply atau kita mau mengaplikasikan efek atau ya kita mau mengaplikasikan efek pada video tersebut kan. Makanya kita klik dulu kan. Nah, kalau teks ini kita nggak perlu klik dulu videonya, kita unklik dulu, kita biarin aja. Habis itu geser ke kanan sedikit, ada menu teks. Kita klik teks, kita tulis teksnya, ketik teks yang diinginkan, lalu pilih font, styles, dan warna. Nah, di situ fontnya juga banyak banget yang udah disediakan CapCut, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalkan belum punya font atau emang nggak ada fontnya gitu ya. Jadi nanti di scroll aja di bagian font, itu banyak banget, di scroll ke bawah. Terus styles juga, teman-teman bisa ganti warna teksnya, teman-teman bisa ganti sizing teksnya, teman-teman bisa atur juga apakah teksnya mau dipakein stroke atau mau dikasih glow supaya teksnya lebih glowing. Nah, itu teman-teman bisa atur juga, bisa set semuanya di bagian styles gitu ya. Nah, terus setelah setelah kita menambahkan teks, yang selanjutnya tidak kalah penting adalah tempatkan teks pada bagian yang mudah dibaca penonton gitu. Jangan sampai eh, kita udah ngedit semua segala macam, kita render tapi teksnya kepotong nih di sebelah kanan video kita misalkan. Kan nanti kan jadinya informasi yang tersampaikan ke penonton jadi kepotong gitu, jadi kurang jelas gitu kan. Jadi pastikan ketika sudah menambahkan teks, sudah mengganti warnanya segala macam, posisikan teks supaya mudah dibaca sama penonton gitu. Terus selanjutnya kita move ke bagian 4 nih. Tips and trick editing video. Kalau misalkan kita tadi sudah membahas tentang CapCut, kita membahas basicnya CapCut seperti apa, tools-toolsnya, fitur-fiturnya segala macam. Selanjutnya kita akan membahas tips dan trik editing video atau editing tips dan trik CapCut atau editing video supaya editing video kita lebih lebih oke lagi. Nah, yang pertama, warna teks harus lebih stand out. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat di antara dua video ini, yang kiri sama yang kanan, nah, kira-kira akan lebih mudah dibacanya yang mana nih kira-kira nih? Yang kiri apa yang kanan nih? Nah, tentu aja yang lebih mudah dibaca, yang lebih mudah informasi yang untuk tersampaikan adalah di bagian sebelah kanan. Kenapa? Karena warna teksnya itu lebih stand out daripada warna videonya atau warna environment sekitarnya. Kalau misalkan kita lihat video yang sebelah kiri, itu kan videonya yang pertama sulit dibaca, dan yang kedua informasi jadi tidak tersampaikan. Kenapa informasi tidak tersampaikan? Karena biasanya ini kan untuk intro video ya. Nah, penonton itu biasanya di sosial media itu punya waktu untuk baca teks di intro itu antara 2 sampai 4 detik lah. Kalau misalkan kita pakai font warnanya ya seperti ini, warna putih yang nyaru sama baju gitu ya. Nanti orang penonton tuh nggak sempat baca informasi yang mau kita sampaikan gitu. Jadi akhirnya informasi yang tadinya pengen kita sampaikan, informasi penting, judul misalkan, akhirnya jadi ke skip sama penonton. Jadi akhirnya penonton nggak mau tahu nih kelanjutan video kayak gimana gitu. Nah, jadi ini juga salah satu tips yang penting
buat teman-teman ketika video editing jangan lupa teksnya atau informasi pentingnya, informasi penting dalam sebuah teks itu harus dibikin stand out dari warna video itu sendiri gitu. Nah, kalau yang di kanan ini kan aku coba pakai aku coba pakai teks warnanya kuning, terus ada stroke warna hitamnya, terus ditambah glow juga. Jadi akhirnya lebih stand out kan daripada video yang sebelah kiri. Jadi nggak nyaru sama baju aku yang warna putih gitu ya. Jadi yang pertama itu mudah dibaca dan informasinya juga tersampaikan lebih jelas. Jadi gitu untuk tips and trick yang pertama. Nah, yang kedua itu tahap video editing. Sebenarnya di dunia kreatif itu kayak desain grafis atau edit video itu nggak ada yang namanya benar atau salah ya. Nggak ada tuh yang namanya benar. Kalau ngedit kayak gini bener nih, jangan ngedit kayak gitu salah, nggak boleh ngedit kayak gitu. Itu nggak ada di dunia kreatif karena semua itu bisa kita approach dengan cara masing-masing asal pertimbangannya adalah efektif atau tidaknya. Nah, aku di sini mau sharing tentang tahap video editing yang sekiranya bisa lebih efektif. Jadi kita jadi kita nggak bolak-balik gitu ya ketika yang editing gitu. Jadi yang pertama itu namanya offline editing, yang kedua ada online editing, dan yang ketiga ada render final. Nah, bedanya offline editing dan online editing tuh apa sih gitu ya? Jadi bukan berarti offline editing tuh kita ngeditnya secara offline, kita ngedit langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan online editing itu kita ngeditnya misalkan via Zoom atau via Google Meet gitu, bukan kayak gitu ya. Jadi kalau offline editing, tahap yang pertama itu adalah kita memprioritaskan cuttingan kasar videonya, kita memprioritaskan alur videonya itu gimana, apakah sudah oke atau belum. Terus kita bisa input juga teks kasarnya nanti mau kayak gimana, caption kasarnya nanti mau kayak gimana gitu. Jadi intinya hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika ngedit video adalah kita memprioritaskan dulu offline editingnya. Jadi bagaimana kita bikin cuttingan kasarnya dulu sampai itu menjadi sebuah video yang utuh gitu. Sampai itu menjadi sebuah video yang punya alur alur cerita yang dimana kalau misalkan nanti udah oke semuanya, udah runut ya, udah runut jalan ceritanya. Misalkan contohnya deh video travel, misalkan teman-teman bikin video travel, bikin video jalan-jalan. Teman-teman bikin video nge-record dari bandara, terus di pesawat kalian ngerekam video, terus ketika landing kalian ngerekam video juga, terus ketika di tempat wisatanya, sampai nanti pulang itu di-record juga semuanya. Nanti di offline ini adalah waktunya teman-teman merunutkan nih urutan videonya, cuttingan-cuttingan videonya. Kan nggak semuanya video dimasukin kan. Maksudnya ketika teman-teman record 15 detik kan nggak 15 detik 15 detik detiknya kan yang dipakai kan pasti kayak cuma 3 detik doang atau 2 detik doang yang dipakai gitu kan. Nah makanya ada offline editing ini untuk teman-teman nanti cutting dulu nih kan teman-teman motong dulu semua videonya dari awal berangkat, pokoknya alurnya tuh berurutan dulu dari awal berangkat teman-teman dari bandara terus naik pesawat terus ketika di pesawat sampai akhirnya pulang itu kalau misalkan udah semua udah oke jadi satu buah video yang punya cerita baru masuk ke online editing. Nah, online editing ini adalah waktunya teman-teman untuk menambahkan efek, menambahkan warna atau filter kayak tadi ya, itu dilakukan di online editing tuh. Menambahkan warna, transisi, warna teks, dan animasi. Jadi udah berhubungan sama efeknya tuh semua. Jadi ketika videonya udah jadi full satu cerita, udah akhirnya kita move ke proses selanjutnya yaitu online editing. Kita mulai nambahin efeknya, kita mau kasih transisi kah? Misalkan dari bandara dari bandara terus ke tempat wisatanya kan itu kan kalau misalkan nggak pakai transisi orang yang nonton bakal kaget kan, bakal "Ih, kok tiba-tiba dari bandara tiba-tiba ke tempat wisata sih gitu kan." Nah, itu kan harus ada transisinya tuh. Nah, nanti transisinya ditambahkan di online editing gitu. Jadi biar nggak bolak-balik, semuanya diselesain dulu di awal, udah punya cerita runut dari awal, udah jadi kasarnya, baru kita akhirnya masuk ke online editing. Kita kasih warna, kita kasih efek, segala macam. Nah, selanjutnya itu masuk ke render final atau export video final. Sebenarnya tipsnya untuk render final ini biar biar nggak apa ya, biar hasilnya itu tetap terjaga dengan baik, biar kualitas tetap terjaga dengan baik. Sebenarnya tipsnya adalah eksporlah sesuai dengan apa yang teman-teman record ketika teman-teman record video. Misalkan teman-teman ada liburan misalkan, jalan-jalan ya, kayak tadi gitu ya. Misalkan ke Bali, misalkan liburan ke Bali misalkan. Terus teman-teman record video. Nah, record video itu harus diperhatikan juga tuh settingnya di awal. Teman-teman recordnya 1080p ataukah 4K ataukah 720. Nah, itu juga bisa diperhatikan tuh. Kalau 1080p itu sekiranya udah cukup banget sih untuk video sosial media gitu. Kalau misalkan 4K pun nggak masalah. Kalau misalkan storage-nya memang besar. Kalau misalkan memang nanti ada kebutuhan untuk scaling, untuk di zoom videonya biar nggak pecah gitu kan.
itu boleh banget kalau untuk 4K gitu kan. Tapi kalau untuk sosial media sebenarnya 1080p itu cukup banget gitu. Jadi misalkan teman-teman record videonya 1080p 30 fps. Nah, nanti ketika export, ketika rendering itu disesuaikan juga ekspornya di 1080p dengan frame rate-nya 30 frame rate per second. Nah, untuk code rate-nya di settingan CapCut ini itu di high-in aja, di dimaksimumin aja karena biar menjaga supaya videonya lebih punya kualitas yang lebih terjaga gitu. Jadi itu untuk tips yang kedua, tahap video editing, ada offline editing, ada online editing, dan ada render final. Sebenarnya kalau teman-teman tidak melakukan ini pun tidak masalah. Tidak, sekali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di dunia kreatif. Hanya approach masing-masing untuk mencapai sebuah output yang lebih efektif aja sebenarnya. Gitu. Nah, ini aku bakal share ada selanjutnya 3 hal penting video editing. Ya, teman-teman ketika sudah mulai terjun ke video editing, ini perlu diperhatikan ketiga hal ini. Yang pertama, informasi, bagaimana informasi pada video bisa tersampaikan dengan baik. Ya, jadi em, bagaimana si informasi ini, informasi apa yang teman-teman sampaikan, misalkan teman-teman pengen ngasih video edukasi misalkan, atau tadi yang video jalan-jalan kan juga sebenarnya adalah bagaimana teman-teman menyampaikan informasi kalau misalkan di tempat wisata yang teman-teman kunjungi tuh ada ini loh, ada ini loh, ada ini loh gitu. Jadi usahakan bagaimanapun caranya agar informasi yang pengen teman-teman sampaikan ketika ngedit video, terus teman-teman upload ke sosmed gitu ya, supaya informasi yang ada di video ini bisa tersampaikan dengan utuh gitu, dengan jelas gitu. Misalkan bikin video yang nggak terlalu gelap, jadi lightingnya juga harus diperhatikan. Atau misalkan kalau bikin video edukasi misalkan, atau bikin video tentang misalkan teman-teman ada ngomong di depan kamera, itu kan salah satu hal terpentingnya adalah audio kan. Bagaimana caranya teman-teman bisa memaksimalkan audio supaya nggak kresek-kresek, supaya nggak kepotong-kepotong. Atau misalkan teman-teman bikin video edukasi, bikin teman-teman bikin video naratif yang musiknya kekencengan misalkan. Musiknya kekencengan, ngalahin ngalahin suara teman-teman ngomong gitu. Jadi informasi yang tadinya pengen teman-teman sampaikan akhirnya kebanting tuh sama musik yang kencengan. Mungkin tipsnya teman-teman bisa ketika ada voice over, ketika ada musik, mungkin teman-teman bisa tempatkan volume musiknya di 50%, atau mungkin bisa di 30%, atau mungkin di 10% gitu kan. Aku juga ada pengalaman beberapa kali ya nonton video tutorial gitu di YouTube ya, tapi video tutorialnya tuh musiknya tuh kenceng banget gitu, kencengan gitu. Akhirnya ya udah karena kencengan tuh jadi kayak males sendiri gitu untuk nontonnya gitu kan. Jadi mengapa itu tadi ya, informasi itu sangat penting sekali, audio juga salah satu hal yang penting. Jadi jangan lupa kalau misalkan bikin video yang naratif, yang ada kitanya ngomong, ada audionya, terus kita pengen taruh musik, jangan lupa musiknya dikecilin dikit supaya audio atau voice over kita lebih terdengar dengan jelas gitu. Jadi informasi yang pengen kita sampaikan lebih bisa terdengar dengan jelas sama penonton gitu. Terus yang selanjutnya ada kontinuitas, ada keselarasan video, ada keselarasan warna pada video. Kalau misalkan temen-temen tadi pakai filter videonya ya, video misalkan pakai filter nih, scene 4 scene pertama warnanya sama semua nih, warna oranye semua nih, agak ke oren-orenan gitu ya videonya ya. Nah, scene yang kelima, di klip yang kelima, ini masih video dengan tempat yang sama, tapi tiba-tiba filternya berubah nih, jadi warna kebiruan. Nah, itu jujur bisa mengganggu penonton nih, bisa mengganggu konsentrasi penonton, bisa mengganggu perasaan penonton ketika nonton video. Kok tiba-tiba tadinya video warnanya sama, tiba-tiba di scene yang kelima kok jadi agak biru nih gitu kan, tanpa ada transisi apa-apa gitu kan. Kan jadi agak mengganggu. Jadi usahakan kalau misalkan teman-teman nanti ketika ada yang edit video pakai filter, itu usahakan warnanya seimbang semua, balance semua. Kalau misalkan teman-teman pakai filter yang misalkan filter 01 namanya sunset misalkan. Filter sunset. Teman-teman pakai filter sunset semua gitu. Nanti tinggal masing-masing klipnya tinggal di-adjust aja. Kan pasti nggak sama semua tuh nanti hasilnya. Ada misalkan di klip 1 sampai 3 cocok nih filter sunsetnya. Nanti di klip ke-6 agak kurang cocok nih, agak agak kurang agak agak gelap gitu. Nanti teman-teman tinggal di-adjust lagi aja tuh exposure-nya tambahin gitu. Jadi yang terpenting, yang di poin kedua ini adalah kontinuitas atau keselarasan warna pada video. Jangan sampai belang-belang tuh videonya warnanya. Orang juga nonton pusing nanti soalnya, ya. Jadi usahakan kalau misalkan video editing ada keselarasan warna pada video, ada kontinuitas si warna video. Terkecuali misalkan teman-teman bikin video yang tadi sunset semua ya, warna oranye semua, tiba-tiba di tengah ada scene pengen ngasih flashback ke masa lalu. Nah, otomatis kalau flashback kan
warnanya hitam putih noh. Nah, kalau gitu, itu dibikin transisi tuh di antara si klip yang sunset sama klip yang hitam putih itu dikasih transisi. Jadi biar nggak kaget orang yang nonton gitu ya. Kalau soal kontinuitas atau keselarasan warna pada video. Terus yang selanjutnya itu ada sound design, bagaimana membuat video menjadi lebih hidup gitu. Kalau misalkan teman-teman bikin video di pantai gitu ya, bikin video di pantai, mungkin dengan musik aja itu udah cukup ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau ada sound desainnya. Teman-teman mau masukkan sound effect nih. Teman-teman masukin sound burung-burung, teman-teman masukin efek suara pantai, efek suara ombak gitu ya. Jadi biar si video pantai ini jadi lebih hidup suasananya. Jadi teman-teman memasukkan sound effect yang sesuai dengan scene yang ada pada videonya. Misalkan teman-teman bikin video tentang Jakarta. Nah, Jakarta kan identik dengan kemacetan ya, dengan hiruk pikuk orang-orang yang ada di sana gitu ya. Ketika teman-teman bikin video tentang Jakarta, bisa aja tuh masukin sound effect klakson yang lagi macet gitu ya, lagi rame gitu ya. Tapi scene-nya harus scene jalanan gitu biar lebih mendukung, biar lebih hidup. Gitu contohnya. Nah, terus di sini aku juga mau ada kasih sedikit tips kamus video editing ya. Yang pertama ada layering. Layering adalah tumpukan video atau elemen satu dengan satu sama lain. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat itu di paling kiri itu kan ada timeline, ada working area sebuah video ya di CapCut. Nah, itu layering tuh itu menumpuk antara satu dengan yang lain. Jadi ada video lagi, ada overlaynya misalkan, ada logonya, baru ada teks, ada audio, ada music segala macam. Itu namanya layering tuh. Jadi kayak numpuk gitu. Terus yang kedua ada rough cut. Ini adalah kalimat atau kosakata yang sering dipakai juga di video editing maupun di professional video editing. Itu namanya rough cut. Jadi rough cut tuh kayak nama lain dari offline editing. Kayak misalkan rough cut itu video yang udah jadi, udah diekspor, tapi dia masih kasar. Kalau misalkan tadi offline editing itu kan nama tahapnya. Nama tahap ketika kita ngedit kasar videonya kan offline editing. Nah, kalau misalkan rough cut ini bedanya adalah ini udah hasil ekspornya, udah diekspor, jadinya jadi rough cut gitu. Jadi preview video berupa potongan-potongan kasar tadi dari hasil offline editing tadi gitu. Terus yang selanjutnya itu ada lower third. Lower third itu tempat meletakkan judul, nama, tokoh, dan informasi lainnya. Kalau misalkan teman-teman sering lihat di berita ya, di acara berita, di bawahnya tuh suka ada nama sama lokasi kejadian gitu. Nah, itu namanya lower third tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau bikin video yang serupa, mau bikin video ala-ala berita gitu atau video wawancara yang ada nama orangnya sama jabatannya, teman-teman tinggal nyari referensi lower third-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, sudah sampai kita ke bagian bonus. Nah, bagian 5 ini adalah bonus yang mungkin nanti teman-teman bisa manfaatkan ya, supaya bikin videonya itu jadi lebih enak, jadi lebih asik dan lebih cepat gitu. Nah, ini aku ada bonus link untuk stok video yang gratis dan stok audio yang gratis. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang sekarang hadir nih yang lagi ngikutin webinarnya, pengen banget gitu ya belajar ngedit video, pengen ngedit video tapi nggak punya footage nih, jarang ngerekam-ngerekam video tuh keluar segala macam tuh kayak nggak ada waktu gitu ya, atau mungkin lagi ada kesibukan lain tapi pengen belajar edit video, tapi nggak punya video apa-apa nih, bingung mau ngedit apa gitu kan. Nah, solusinya teman-teman bisa cek di website ini yang di sebelah kiri ada untuk video, itu ada Pexels di pexels.com/video. Terus ada Pixabay di pixabay.com/video. Nanti teman-teman di sana bisa download beratus-ratus, beribu-ribu segala macam video yang free yang bisa teman-teman download pakai buat latihan editing video. Nah, di sebelah kanannya juga ada audio, ada musik yang teman-teman kalau misalkan nanti bingung mau pakai musik apa, takut kena copyright atau segala macam. Nah, ini tenang aja, audionya di sebelah kanan itu free license music semua. Jadi tinggal langsung kunjungin Mixkit yang ada di situ www.mixkit.co/freestockmusic. Ada juga Pixabay di www.pixabay.com/music. Oke, jadi teman-teman yang mungkin punya alasan tidak punya footage atau tidak punya video gitu ya untuk ngedit ya, sekarang sudah bisa, sudah tidak ada alasan lagi untuk ngedit karena udah punya link video link tempat download video stock footage gitu. Jadi bisa ngedit sekarang juga gitu ya. Oke, sekian terima kasih dari aku. Eh, Mungkin setelah ini kita ada sesi tanya jawab, jadi kita bisa sambil discuss, kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran tentang CapCut atau videografi atau apapun itu.
Dari saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Fahmi. Untuk yang lainnya coba dong keluarin emoji tepuk tangannya. Kalau tadi Oh ini Buji. keren banget untuk materinya. Oke, coba nih mana yang lain nih untuk emoji tepuk tangannya ditulis. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk materi. Kita masuk ke bagian tanya jawab. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik. Waktu kita terbatas, sudah ada pakarnya. Mungkin untuk yang ingin bertanya bisa langsung masuk ke kolom komentar atau kolom chat atau Q&A. Silahkan. Atau mungkin lebih bagus lagi kalau langsung ini ya dibuka aja untuk apa videonya. Yang mau tanya langsung kita persilahkan. Kak, saya ingin bertanya, boleh? Oke, Ya, silahkan. ya. Untuk videografi pemula, apakah menggunakan gimbal stabilizer itu apakah dibutuhkan sekali atau tidak ya? Oke. Langsung dijawab, Kak, atau gimana? Iya boleh Kak. Oh, langsung jawab Kapan ya? silakan dijawab ya. Oke, sebenarnya untuk gimbal itu kan lebih kayak kebutuhan kita ya, kebutuhan kita untuk ngetek video. Nah, gimbal itu kan digunakan ketika kita ngambil video yang sifatnya adalah bergerak, yang sifatnya adalah moving. Ketika misalkan ada sebuah scene yang kita apa namanya pengen mengejar momen atau kita ngerekam hewan yang lagi lari gitu ya, atau kita ngerekam orang yang lagi lari, itu dibutuhkan tuh gimbal gitu kan segala macam ya untuk supaya video itu lebih stabil gitu, untuk video lebih 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 nggak goyang gitu. Tapi kalau untuk videografer pemula itu menurutku pribadi itu belum terlalu butuh karena kalau untuk videografer pribadi itu yang dilatihnya itu adalah sebenarnya jam terbang sih. Kayak kayak lebih kalau misalkan the more you do it, kayak kalau misalkan kamu lebih sering melakukan itu, kamu bakal tahu tuh taste-nya bakal kayak gimana hasil editing kamu atau hasil shot kamu gitu. Jadi semua balik lagi bukan tergantung tentang equipment-nya, bukan tergantung tentang peralatannya gitu kan. Kita kita bisa manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita gitu. Apalagi untuk pemula ya. Jadi kalau untuk pemula mungkin kalau untuk pemula lebih ke arah bagaimana kita mengerti tentang komposisi shootingnya dulu, bagaimana kita mengerti angle-nya dulu, bagaimana kita mengerti shot size-nya dulu, bisa mengaplikasikan ke dalam konten yang apa kita buat. Baru setelah itu kalau misalkan udah ketemu feel-nya, udah terbiasa dengan videografi, baru bisa maju lagi ke yang lebih advance, yaitu penggunaan gimbal. Karena balik lagi penggunaan gimbal itu ada kebutuhannya tersendiri gitu. Jadi nggak bisa semua video dipakein gimbal gitu. Gitu sih. Oke, gimana? Apakah sudah jelas? Tadi yang bertanya asalnya dari mana dan siapa namanya? Maaf. Nama saya Vio Aldilia, asal dari Bogor, asal dari Oh, Bogor, Kak. Mantap. oh, Masya Allah, terima kasih. Oke, lanjut. Adakah yang ingin bertanya? Kalau bisa on cam aja ya. Ini kita kapan lagi nih face to face dengan pematerinya? Ya, permisi Kak, Ya, kayak saya ingin ini. bertanya. Silahkan, Ya, Damar. sebelumnya perkenalkan nama saya Damar Avicenna, saya dari Surabaya ingin bertanya. Dari tahap editing yang offline editing, ada salah satu contoh yaitu alur video. Itu alur video itu contohnya kayak gimana ya Kak? Oke. Oke, Mas Damar. Jadi kalau untuk offline video tadi kan ada alur cerita ya. Nah, alur cerita itu Ya. misalkan misalkan aku contohin gini Mas Damar. Kayak misalkan tadi ya, itu kan kita lagi ngedit video liburan misalkan nih, ya. Kita ngedit video liburan, kita ngetek videonya tuh dari kita awal berangkat ke bandara, kita sampai ke pesawat, kita landing, kita sampai tempat wisata, sampai kita pulang tuh. Jadi kan ada beberapa poin tuh yang jadi alurnya. Nah, nanti di offline tuh kita runutin tuh apakah video sesuai atau enggak gitu kan. Alur videonya udah jadi sebuah cerita belum? Nanti jangan sampai kita ngedit video
dari kita jadi salah urutannya gitu Mas. Jadi kayak misalkan kita ke bandara, kita landing, tapi malah footage yang pulang yang kepake nih kita salah salah masukin gitu kan, salah salah urutan gitu. Gitu sih lebih ke alur alur video lebih kayak gitu. Jadi bagaimana caranya si videonya ini intinya udah punya cerita atau belum gitu. Udah sesuai dengan urutannya, udah punya ceritanya atau belum gitu sih Mas. Paham banget, Kak. Gimana, Damar? Makasih banget ya. Iya, sama-sama Mas Damar, mantap. Thank you. Oke, Ya, Bang, keren paham banget, banget. Damar. Oke, lanjut. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Siapa lagi? Saya Kak. Oke, silakan Ismail Aulia dari mana nih? Ya, sama-sama, Kak. Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Ismail dari Banyumas. Begini, Mas Fahmi, terkait penggunaan Mm-mm, CapCut di bidang profesional kan ya. mm-mm, mm-mm, Saat kita melamar pekerjaan ya, terutama kan saya juga video editor nih. Kalau kita mm-mm, apply job tuh biasanya ada requirement mm-mm, menguasai Adobe Family, Adobe mm-mm, Effects, mm-mm, mm-mm, yang kayak gitu itulah ya. mm-mm, Tapi si CapCut ini terkadang nggak tertulis, tidak tercantum. Itu mm-mm. kira-kira ada kaitannya nggak ya dengan skill kita di CapCut ataupun ke Adobe Family? Oke, pertanyaan yang sangat mantap dari Mas Ismail nih. Oke, Mas, kalau dari pengalaman aku yang aku ada pengalaman bekerja di corporate, di startup, di posisi videographer, sebenarnya alasan kenapa creative director itu atau recruiter itu mencantumkan Adobe Family itu ke dalam job requirement adalah nanti ketika sudah masuk ke dalam tim, sudah masuk ke dalam tim kreatif, biasanya marketing kreatif ya. Ke dalam marketing kreatif itu akan jauh lebih mudah kolaborasinya. Kayak misalkan eh pertama kayak misalkan di kantor itu memang sudah pakai Adobe semua nih karena memang Adobe kan nggak bisa kita pungkiri adalah sebuah software yang sangat universal kan Mas maksudnya banyak dipakai di mana-mana sudah sangat universal gitu kan misalkan kantor tersebut memang sudah pakai Adobe jadi alasannya kenapa mencantumkan Adobe Adobe Family di job requirement adalah agar nanti kolaborasinya lebih mudah misalkan nanti Mas Ismail ketika atau teman-teman yang lainnya ketika masuk sebuah industri misalkan diminta di request untuk ngedit video nih, tapi asetnya itu kan pasti ada aset tambahan kan, ada aset grafis, ada aset motion biasanya gitu kan. Nah, biasanya aset grafisnya itu nanti berbentuknya adalah PSD, berbentuknya file Photoshop juga nih. Kalau misalkan teman-teman atau Mas Ismail ketika masuk industri, ketika masuk apa namanya, ketika pakai Adobe Premiere Pro itu kan, yang buat ngedit video kan Adobe Premiere Pro ya. Ketika masuk Adobe Premiere Pro kan nanti si file dari Adobe Photoshop ini bisa dibuka dengan gampang di Adobe Premiere Pro. Jadi layer-layernya kelihatan, sequence-nya kelihatan. Begitu juga sebaliknya ketika teman-teman nanti masuk ke sebuah perusahaan, ke sebuah instansi, di sana teman-teman jadi motion editor misalkan, jadi motion graphics. Motion graphics kan pakai Adobe After Effects. Nah, nanti dari tim ilustratornya atau dari tim desainernya pasti kan ngasih aset tambahan tuh ke si motion graphic artisnya. Itu kan nanti asetnya berbentuknya Adobe Illustrator, berbentuknya AI. Supaya biar lebih mudah, makanya dicantumkannya job requirement. Jadi biar file itu bisa dibuka satu sama lain. Tapi kalau misalkan tadi Mas Ismail bertanya apakah ada kaitannya dengan skill video editing, sebenarnya kalau menurutku enggak sih. Karena kalau misalkan memang sudah punya basic video editing, itu ya udah, maksudnya ya udah punya skill basic editing aja. Tinggal bagaimana caranya nanti mungkin Mas Ismail atau teman-teman tinggal beradaptasi aja sama ketentuan instansi atau perusahaan ini berada gitu. Misalkan mengharuskan pakai Adobe, ya nanti tinggal adaptasi aja gimana gitu. Karena kalau soal basic sebenarnya sama aja sih semua semua software gitu kan. Kayak scale, position, rotation segala macam, keyframe kan sebenarnya sama aja gitu. Jadi bagaimana caranya tinggal nanti eh, adaptasinya aja gitu. Iya Mas, terima kasih banyak. Berarti CapCut ini nggak bersifat cloud server ya Mas, nggak bisa share project gitu. Bisa, dia bisa ada fiturnya. Cuman kan ya balik lagi tadi, ketika satu perusahaan, ketika satu instansi dia udah menetapkan, udah pakai Adobe Family, nanti kan dia kolaborasinya ke semua divisi dari misalkan dari desain grafis ke videographer, itu kan beda divisi tuh. Di bagian desain grafis kan ngurusin aset grafis, di bagian videographer ngurusin editingnya. Jadi ntar aset-asetnya tuh masing-masing filenya bisa dibuka secara
enak gitu secara berbarengan. Kalau misalkan nanti Mas Ismail atau teman-teman masuk ketika menggunakan CapCut, nanti bakal kesulitan sendiri tuh kalau misalkan ada aset dari tim desainer yang berupa file itu .ai atau .psd, akan kan nggak bisa dibuka di CapCut kan filenya kan, akan sulit tuh nanti jadinya, jadi butuh waktu lama lagi gitu. Baik Mas, terima kasih banyak atas Sama-sama jawabannya. Mas Ismail, semoga membantu. Silakan, ada lagi yang mau Kak, aku bertanya? mau izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Perkenalkan Kak, saya Atina dari Pekanbaru Riau. Mhm, mhm, Saya ingin bertanya dua hal. Saya pernah ketemu salah satu fitur itu, jadi kalau misalnya kita lagi ngomong nanti videonya suaranya auto turun suara musiknya. Apakah fitur itu ada di CapCut atau tidak? mhm. Dan satu lagi terkait tadi kan kakak bilang kalau misalnya jangan sampai musik itu menghalangi suara kita saat nonton video. Nah, Hmm. kalau kakak sendiri untuk musiknya itu biasanya di range berapa sampai berapa ya kak? Jadi nggak menghalangi suara kita untuk video. Dua pertanyaan itu kak. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, untuk pertanyaan pertama, yang ada video, terus ketika kita ngomong musiknya jadi pelan gitu ya, pelan otomatis gitu ya. Ya kak, auto pelan gitu. Oke, itu nama fiturnya adalah ducking. Ducking, ducknya itu bebek, ducking. Nah, kalau di Adobe Premiere namanya itu tuh ducking. Nah, tapi kalau misalkan di CapCut itu yang baru aku temuin fitur di CapCut itu dia auto ngilangin filler. Jadi kalau misalkan di videonya kita ada kita ngomong tapi ada nya atau ada diemnya, itu otomatis kepotong. Jadi bukan otomatis yang musiknya pelan. Itu yang aku baru temuin yang aku baru temuin di CapCut gitu. Tapi itu pun aku nemunya di CapCut CapCut desktop tuh, dan itu fiturnya harus pro gitu. Jadi untuk ngilangin si filler-filler itu harus pro. Tapi kalau yang untuk fitur ducking tadi, untuk di CapCut aku belum nemu dan belum pernah pakai sih. Jadi baru si auto fillernya itu aja yang ngilangin tadi. Nah, itu tadi namanya filternya nama fiturnya ducking ya, by the way. Nah, terus pertanyaan kedua apa tadi namanya? Misal tadi kan kakak bilang jangan sampai suara Oh musik iya, itu menghalangi kak. Nah oh itu di iya. range berapa sampai berapa ya kalau kakak biasa ngaturnya? Oke, sebenarnya masing-masing audio itu kan punya spektrum yang berbeda-beda, punya waveform yang berbeda-beda. Kalau misalkan Kak Atina Ibanez, misalkan recordnya pakai mic clip on, itu kan beda nanti akan beda ketika aku recordnya pakai handphone. Itu kan pasti punya waveform dan audio level yang berbeda. Jadi kalau misalkan untuk berapa persennya, itu nanti di tinggal diedit sendiri aja, didengerin sendiri, kira-kira segimana levelnya yang cocok, supaya si video voice over ini nggak kalah gitu dari si musiknya gitu. Jadi nggak ada angka pastinya sebenarnya, nggak ada angka pastinya, nggak ada aturan pastinya, karena balik lagi audio itu punya waveformnya masing-masing, punya tingkat level audio yang beda-beda. Jadi ntar tinggal bagaimana eksekusi editingnya aja, di set berapa persennya didengerin secara sendiri aja gitu, Kak. Oke, makasih ya kak. Sama-sama. Ini boleh boleh langsung. Halo. Halo, ya. Ya. Selamat malam. Perkenalkan saya Ricky dari Ya, Mas. Bekasi. Ya, Ah, Mas. saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, Bang Fahmi ini kan sudah lama sebagai videographer dan content creator. Ya, Nah, pada umumnya videographer dan content creator itu kan selalu moodnya ya, selalu oke, berubah-ubah, ya oke, kan? oke, betul, Ap- betul. Nah, bagaimana dari tipsnya dari Bang Fahmi sendiri untuk mensiasati diri sendiri untuk konten dan konsisten tuh selama 2 tahun ya lebih Oke, kan? oke, oke. Apalagi Bang Fahmi ini kan jalan 2 platform ya gitu, Instagram dan TikTok gitu. Nah itu bagaimana ningkatin moodnya dan biar semangat lagi ngonten itu bagaimana? Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, eh,
terkait konten itu sendiri kan apapun device-nya kan atau alat-alatnya yang utama itu Mm-mm. kan adalah ide ya gitu Betul. Heeh. untuk konten itu sendiri ya. Itu gimana? Mm-mm. Apakah Bang Fahmi ini ngikutin tren Mhm. atau lakuin riset-riset Mhm. atau spontan aja gitu? Atau spontan sesuai Oke, oke, gitu aja. Itu terima kasih. oke, oke, Mas Riki. Untuk menjawab pertanyaan, mungkin aku jawabnya pertanyaan yang kedua dulu kali ya. Jadi tentang ide tadi ya, Mas ya. Jadi kalau misalkan ide itu sebenarnya eh, aku ada satu juga. Aku melihat pasar juga. Maksudnya apa sih? Maksudnya yang lagi digandrungi sama market hari ini gitu kan. Kalau misalkan aku lihat-lihat sekarang di market tuh di pasarnya ya, kalau misalkan aku ya sebagai konten kreator video edukatif itu lagi tren banget itu yang namanya fitur AI. Itu aku melihat melihat potensi yang gede di AI gitu. Orang-orang maksudnya fitur AI ini semakin lama tuh semakin masif kemunculannya, semakin banyak yang pakai fitur AI, semakin ada di mana-mana gitu kan. Jadi itu yang mendorong aku untuk kayak melihat kayak AI ini suatu topik yang lagi potensial banget gitu untuk diangkat gitu. Makanya makanya yang pertama tadi aku ada riset pasar juga untuk mencari ide itu ada riset market juga apa sih video yang lagi digandrungi di market. Terus yang kedua juga aku sering melihat dari video-video dengan konten kreator yang membahas topik yang sama. Aku buka kolom komentarnya itu kan pasti banyak tuh banyak komentar-komentar yang bertanya tapi belum dijawab nih belum sempat dijawab sama konten kreatornya. Nah di situ aku coba untuk bikin video dari situ dari pertanyaan-pertanyaan netizennya aku coba untuk jawab oh mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak cuma dia doang nih yang nanya, mungkin yang lainnya juga nanya nih. Jadi aku kayak, oh iya ini belum ada yang bahas juga nih topik ini. Jadi ya udah akhirnya aku mencoba untuk angkat topik itu gitu. Jadi sebenarnya kalau ide dari dua itu sih. Yang pertama aku riset market, apa yang lagi digandrungi di pasar, apa yang kira-kira potensial untuk diangkat topiknya. Terus yang kedua itu aku biasanya bacain kolom komentar konten kreator yang topiknya serupa dengan aku, yang kira-kira memang belum belum ada jawabannya, aku bisa angkat ke dalam sebuah topik video gitu. Dan untuk pertanyaan yang pertama tadi ketika mengembalikan mood ya atau mungkin atau mungkin teman-teman yang penggiat kreatif mungkin suka ngalamin yang namanya kreatif block atau kayak ide kreatifnya tuh udah mentok di situ-situ aja gitu ya. Nah, di situ kayak gimana caranya untuk mengatasi kreatif block kalau aku sendiri ya yang aku rasain untuk mengatasi kreatif block itu aku biasanya mencari referensinya tuh biasa dari konten kreator di luar negeri, konten kreator di Europe, konten kreator di US gitu kan dengan style-style mereka nanti bisa aku combine tuh, bisa aku coba untuk combine. Oh, style video editingnya kayaknya bagus nih kalau misalkan di combine nih TikToker ini sama TikToker ini gitu kan. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kita ATM aja sih, amati, tiru, modifikasi ketika nyari reference gitu ya. Terus selain selain nyari reference dari TikToker atau konten kreator luar, biasa juga untuk nonton film karena dari film bisa banyak scene-scene atau bisa banyak adegan-adegan yang bikin mind blowing gitu ya, kreatif prosesnya di balik scene itu ya. Jadi kayak, kayaknya bagus juga nih kreatif prosesnya kita pakai di konten kita gitu. Jadi sebenarnya untuk ngatasin kreatif block sih gitu, kayak untuk nyari referensi entah dari konten kreator luar ataupun dari film. Kalau untuk mengembalikan mood sebenarnya, kalau untuk mengembalikan mood adalah sebenarnya kalau aku inget tujuan aku awal konten sih. Mas. Jadi kayak apa namanya tujuan awal aku konten kan kayak aku pengen memberikan informasi, pengen memberikan edukasi, pengen sharing-sharing, ngebantulah teman-teman yang pengen belajar ngedit video tapi mungkin belum punya laptop nih. Jadi akhirnya baru bisa pakai CapCut nih. Jadi gitu. Jadi kayak kayak aku ingat lagi aja sih niat aku atau awal aku untuk konten tuh untuk apa tujuannya tuh jadi akhirnya jadi semangat lagi gitu buat 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 sharing hal-hal baik atau sharing hal-hal bermanfaat sama orang lain. Gitu, Mas. Oke, makasih Bang Fahmi. Mantap. Terima kasih, Mas Riki, pertanyaannya. Izin Mas Fahmi, sepertinya moderator kita Kandai ada trouble. Ya, ya. Untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Apa kira-kira masih ada yang ingin bertanya? Oke. Selagi menunggu, apakah nanti masih ada yang mau bertanya? Oh, Sopan, ini
Pak Sopan, Kak Sopan, apa Mbak Sopan ini mengangkat tangan? Oh, Mas Sopan. Mas Sopan ada Baik, yang ingin terima kasih Mas? waktunya Kakak Moderator. Perkenalkan Mas, nama saya Sopan, saya Ya, dari Mas. Kalimantan Barat. Di sini yang ingin saya tanyakan ketika membuat konten itu lebih baiknya pakai mobile atau PC seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Sopan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah lebih baik ngedit ngedit video tuh menggunakan PC atau menggunakan mobile ya, Mas ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk itu eh sebenarnya untuk itu lebih kembali ke preferensi masing-masing sih, Mas Mas Sopan gitu ya. Jadi kayak tergantung juga eh, apa namanya tergantung juga kompleksivitas dan juga skala produksinya. Kalau misalkan memang untuk kebutuhan video apa dulu nih Mas? Tapi Mas lebih spesifiknya ada nggak? Lebih ke YouTube. Lebih ke YouTube ya. Nah, sebenarnya sebenarnya lebih ke kembali ke preferensi masing-masing Mas Sopan. Kalau misalkan memang Mas Sopan nanti cobain dulu aja tuh dua-duanya. Kalau misalkan Mas Sopan nanti bikin video YouTube-nya udah aman nih pakai mobile gitu kan. Atau kok biasanya kalau video YouTube kan videonya banyak tuh ya, footage-nya banyak, footage-nya panjang-panjang gitu ya. Kalau misalkan device-nya Mas Sopan atau handphonenya Mas Sopan itu bisa ngehandle video YouTube, kan kalau video YouTube banyak, otomatis storage-nya juga harus gede, ya kan? Nah itu kalau misalkan memang bisa dilakukan di handphone, misalkan bisa dilakukan di CapCut Mobile, ya nggak apa-apa banget gitu di CapCut Mobile. Justru malah lebih enak juga kan. Maksudnya bisa ngedit di mana-mana, bisa ngedit di handphone dengan satu tangan gitu kan. Tapi kalau misalkan memang kebutuhan Mas Sopan, videonya kompleks, banyak motionnya, banyak teksnya, terus video juga banyak, size-nya besar-besar, butuh storage yang besar, butuh attention to detail yang gede. Jadi ngeditnya pakai layar yang agak gede gitu ya, biar biar enak ya ya lebih lebih enak pakai pakai PC sih, pakai pakai desktop. Jadi sebenarnya kembali lagi eh, kebutuhan Mas Sopan kayak gimana, terus device-nya juga memadai atau enggak, terus video itu video kayak apa juga itu semua kembali lagi Mas. Jadi aku nggak bisa ngasih spekulasi mana yang benar atau mana yang enak dipisah dari mobile, semuanya kembali ke kebutuhan masing-masing. Gitu. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama Mas Sopan, mantap. Izin Mas Fahmi, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Berkenan Yes, untuk dibacakan? boleh, boleh Oke. banget. Yang pertama, izin bertanya, saya pengguna capcut via HP, tetapi ada kendala saat menambahkan teks Arab atau ayat Al-Quran. Saat dipaste atau ditambahkan, teks Arabnya malah berantakan, tidak tersambung. Nah, pertanyaannya, Hmm. apakah ada Hmm. tips dan solusi untuk permasalahan tersebut? Nah, biasanya Hmm. nih, ngedit-ngedit untuk Islamik-Islamik ini penting Hmm. loh. Hmm. 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 Oke, 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 oke. Em, kalau untuk kalau untuk teks yang non non alfabet, kebetulan aku belum pernah coba sih. Siapa yang tadi nanya siapa? Mas apa Mbak ya? Ya pokoknya aku sebenarnya jujur belum pernah coba untuk ngedit dengan subtitle yang video itu non alfabet kayak misalkan huruf Jepang atau huruf Arab gitu ya. Apalagi kan menyangkut dengan ayat Quran gitu ya. Kalau berantakan kan jadi beda maknanya segala macamnya. Ya itu sih kayak kebetulan belum pernah coba. Jadi eh kalau memang ayatnya sekiranya pendek atau ayatnya memang sekiranya mudah untuk diketik secara langsung daripada berantakan gitu, mending coba untuk ditulis secara manual. Cuman kalau misalkan panjang, aku belum pernah coba sih kebetulan ya kalau untuk apa namanya? Kalau untuk subtitle tapi non alphabetical gitu ya, yang huruf-huruf non alphabetical tuh belum pernah sih. Jadi belum pernah coba paste tapi berantakan gitu. Gitu sih. Oke. Mm-mm. Pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Theophilus. Kak, apakah buat video TikTok lebih prefer langsung add musik dari TikToknya atau dari Mhm. proses editingnya? Oke. Oke. Em, Kalau misalkan edit video TikTok, balik lagi, edit video TikToknya video apa dulu? Kalau misalkan videonya, misalkan video activity atau video travel misalkan, itu akan lebih enak
nanti untuk motong-motong videonya, untuk cutting-cutting videonya akan lebih enak kalau misalkan tambahin musiknya pada saat ngedit di CapCut. Kalau misalkan kalau misalkan ngedit kalau misalkan ngedit dari CapCut, nambahin musik di CapCut kan kita jadi tahu ketukan musiknya kayak gimana, pas atau enggak beatnya dengan videonya gitu kan. Kalau misalkan beatnya cuttingan-cuttingan udah jadi, terus kita baru masukin TikTok, baru kita tambahin musik, nanti yang ditakutkan adalah musiknya jadi nggak sesuai nih sama ketukan lagunya. Kalau misalkan memang niatnya dari awal mau menyesuaikan ketukan videonya dengan musiknya nih, gitu ya. Itu akan lebih jauh lebih enak, jauh akan lebih memudahkan ketika memasukkan audionya, memasukkan musiknya via CapCut dulu, baru nanti diupload ke TikTok. Jadi biar biar kita punya guide aja, biar kita punya tuntunan aja ketika ngedit di CapCut tuh videonya akan sesuai dengan musiknya gitu. Oke, oke. Tapi saya pernah ya Kak, waktu itu bikin Mm-mm, video mm-mm, TikTok tuh, pakai mm-mm, musik yang dari TikTok. Nah, mm-mm, pas mm-mm. saya mau upload itu videonya dengan musiknya tuh nggak sama. Jadi musiknya udah kemana, videonya baru Nah, mulai gitu. Itu itu kenapa ya bisa Kak? bisa kayak Apa gitu kan. emang settingan dari TikTok kayak gitu atau gimana itu saya jadi diomelin segeng saya itu karena nggak jelas ini suara kemana musik terus saya harus ngedit lagi di aplikasi lain jadi untuk menyamakan suara musik sama videonya tuh dimulai dari mana. Nah, itu maksudnya biar lebih pasti, biar kita punya guidance ya, biar kita punya tuntutan, apakah videonya sudah sesuai sama musik belum, lebih enak lagi kalau misalkan ngedit videonya tuh di CapCut dulu atau di aplikasi dulu baru kita masukin ke TikTok gitu. Kalau misalkan di TikTok kan udah ada tuh ya fitur apa namanya fitur yang ngepasin musik sama videonya, cuma mungkin nggak tahu mungkin itu karena error atau gimana kali ya, jadi nggak ngepas tuh video sama musiknya. Tapi akan jauh lebih pasti, akan jauh lebih worry free ketika memang musiknya udah dimasukin di video editornya dulu, baru kita import di TikTok gitu. Oke, oke. Sebenarnya sama kayak ad text ya Kak. Kalau di TikTok itu Mm-mm. ad textnya kayak aduh udah kepencet udah ganti Iya lagi iya iya iya. momennya. Aduh, saya belum Makanya, kelar ngetik udah keganti lagi mm, gitu ya. iya makanya Emang lebih dia nggak mudah, bisa di pause ya. Kalau di makanya lebih. kalau di aplikasi lain tuh kan bisa di pause kan. Ya, kalau di aplikasi bisa di pause. Makanya enaknya itu ketika kita masukin teks, kita bisa pause tuh. Jadi kita bisa mindahin teksnya tuh secara presisi, mau kemana gitu kan. Kalau misalkan di TikTok kan ya udah video ke play terus gitu kan. Jadi lebih enak. Jadi lebih enak kalau untuk urusan editing semua ya udah di platform video editingnya aja. Nanti kalau misalkan udah jadi baru diupload ke platform gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Rizky Akbar. Apa bisa Kak untuk membuat preset seperti speed RAM dan juga color grading di CapCut? Speed mana mana mana. Rizky Akbar, agak ke atas tuh, karena Oh, agak banyak ke loh yang atas. mau tanya hari ini. Banyak ya. Oh, ini nih. Izin tanya Kak, apa bisa Kak untuk membuat preset seperti speed ramp dan juga color grading di CapCut? Kalau Apps. untuk kalau untuk speed rampnya itu bisa bikin di CapCut. Itu kan ada fitur speed ya. Jadi bisa ngatur speednya pakai grab. Apakah mau easy in atau easy out? Itu semuanya bisa diatur di CapCut tuh. Bisa pakai kita bisa bikin movement speed rampnya. Terus tapi kalau untuk bikin presetnya Tapi kalau untuk bikin presetnya, ini sepertinya bisa juga. Jadi satu satu whole template itu kita bisa bikin satu whole template. Jadi bukan bukan preset bukan preset speed ramp atau preset color grading secara spesifik ya. Misalkan kita mau nyari preset speed ramp, kita mau nyari preset color grading itu nggak bisa spesifik. Tapi kita bisa bikin presetnya tuh a whole projectnya. Jadi satu projectnya tuh bisa kita bikin preset. Cuman kalau 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 bikin preset secara spesifik speed ramp-nya doang atau color grading-nya doang, itu aku belum nemu sih. Paling kayak preset-preset yang selama ini atau misalkan template yang selama ini ada, ya template-nya itu template a whole project. Jadi satu project dari awal sampai akhir gitu. Oke, oke. Tadi kan ada pertanyaan tentang bahasa Mm-mm. Arab ya, Kak. Nah, ini ada juga nih yang jawab di kolom komentar. Izin Mm-mm. jawab tuh. Kita Boleh dibantu boleh banget jawab, tuh. Kak. Boleh banget tuh Izin kita bisa. jawab untuk edit teks atau subtitle non-Latin, edit teks Mm-mm. Arabik bisa dengan mengganti language ke Mm-mm. keyboard terus di CapCut pakai font Arabik. Oh, Itu jadi yang jadi bertanya tuh. jadi posisinya ketika kita paste di CapCut-nya itu keyboardnya harus Arabic dulu ya. Ya, kita Jadi ganti mungkin di keyboard kita. mungkin tadi jadi berantakan karena kita nge-copy teks yang Arabic, terus kita masuk ke CapCut, itu keyboard kita masih alfabetik, kita paste yang Arabic, jadi kacau tuh.
Nah, Mm-mm. itu mungkin bisa Tapi saya bisa jadi bingung gitu. juga, itu bisa dilakukan kalau kita edit di tab atau di HP. Kalau di laptop Hmm. itu bisa ya? Oh, di laptop bisa input input Arabic bisa. Oh gitu, karena saya Ya. pengguna HP ya. Oh, itu bener tuh mungkin kata Mas Ismail ya. Jadi kalau misalkan mau di paste atau mau di paste Arabicnya, keyboardnya diganti dulu ke alfabetikal yang sesuai baru di paste. Jadi mungkin biar nggak berantakan. Jadi kayak gitu. Mantap, Mas Iya, Ismail. mantap-mantap. Ini sangat tektok ya antara Iya pertanyaan dan dong. jawaban. Tentu jawab kita. Harus Ini ada diskusi ada kita. lagi nih Kak. Heeh. Iya, ada diskusinya. Kak mau tanya, ini kayak pertanyaan hampir semua orang. Nih, saya pernah edit aplikasi CapCut di laptop dengan bahan filenya dari HP. Mm-mm. Tapi kenapa filenya jadi jelek ya Kak? Kayak buram atau kotak-kotak videonya. Bisa dijelaskan Kak dan cara agar saat ekspor file dari HP ke laptop videonya bisa bagus. Terima kasih. Edit aplikasi CapCut di laptop dengan bahan file dari HP. Tapi kenapa Iya, filenya jadi sampai jelek kayak burem atau kotak-kotak videonya? ya. Oke. Kalau dari file dari handphone, pertama pastiin dulu file dari handphonenya itu dikirimnya dari apa dari handphonenya supaya nanti biar takutnya kalau misalkan kata Kak Fitria ini jadi buram atau kotak-kotak videonya karena kena kompres nih. Misalkan ngirimnya via WhatsApp nih, dibuka di WhatsApp desktop, kita download videonya. Itu kan pasti videonya kena kompres tuh. Jadi pastiin dulu nanti sebelum masuk ke CapCut itu file yang dari handphone ketika masuk ke laptop itu masih punya kualitas yang sama dengan apa yang ada di handphone. Jadi bisa dicek tuh. Kalian bisa cek dulu di laptop, klik kanan, habis itu klik properties, cek dulu resolusinya apakah masih sesuai dengan ketika awal record, apakah frame rate-nya masih sama ketika dengan awal record, baru ketika semuanya udah oke, ketika semuanya memang apa, ketika memang semuanya kualitasnya udah sama, itu baru akhirnya diimport ke CapCut gitu. Takutnya kalau misalkan case-nya kayak gini adalah videonya tuh kena kompres gitu. Aku nggak tahu dia ngirim eh, kamu ngirim videonya ke laptop tuh pakai apa? Apakah pakai WhatsApp ataukah pakai Share It atau pakai AirDrop apa segala macam gitu. Gitu. Oke, oke. Nah, ini masih membahas yang bahasa Arab nih. Ada lagi yang Oke, bantu jawab oke. loh, Kak. Oke, mantap nih. Saya coba membantu. Nah, coba download font ISEP Al-Misbah keluaran dari Kemendagri. Ah, apa tuh? Langsung hilang lagi nih. Banyak sekali nih yang mau tanya ini. Nah, keluaran dari Kemendagri. Coba googling deh. Semoga membantu. Itu teman-teman. Sudah dijawab oleh teman Hmm. kita yang namanya Oh iya, Rich. mungkin itu jenis font ISEP Al-Misbah itu mungkin jenis font yang universal mungkin yang mungkin bisa dipakai di handphone juga gitu. Jadi nggak berantakan kalau misalkan di paste gitu. Mungkin bisa dicoba, Mas. Thank you. Oke, teman-teman mengingatkan lagi untuk mengisi link absen karena itu terkait dengan pengumuman sertif yang akan teman-teman dapatkan dari mengikuti webinar pada malam hari ini. Kak Misbah, terima kasih banget loh malam ini. Nih, sebenarnya pertanyaan ini masih banyak nih kalau kita lihat ke atas lagi. Oh Cuma iya iya. sepertinya waktu udah. Iya iya Iya, iya. karena Iya. teman-teman ini aktif-aktif sekali nih malam ini kayak pada ngopi deh. Masih ada pertanyaan, masih ada lagi pertanyaan ya. Cuma saya mengingatkan lagi untuk isi link absensi Mhm. karena nanti kalau nggak dapat sertifikat jangan DM adminnya karena kalian belum isi link absensi. Kak, ini kalau misalnya ini kan pertanyaan masih banyak. Kalau teman-teman Mhm. mampir ke IG kakak gitu untuk nanya, itu kira-kira dibalas Boleh nggak ya Kak? banget, Dengan boleh banget dengan dibales dong. followers yang berapa di 41,4 ribu ini, apa Dibales kalau DM dong. ini kebaca Kak? Dibales dong. Tanya aja, tanya di DM aja. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Di DM, di komen juga boleh banget. Oke, berarti masih Mm-mm. ada kesempatan mereka buat Masih nanya ada ya Kak sangat, lewat. sangat masih ada kesempatan. Oke, oke. Semoga nanti ada kelas lanjutan juga loh Kak. Boleh, amin. Nanti bisa ketemu lagi lah Tapi sama berminat kan teman-teman. Kak? Ah, berminat dong. Saya langsung tanya berminat kan Kak? Dan nanti kalau Berminat, Kakak berminat, tiba-tiba berminat. Kakak berminat, saya setelin video ini lagi. Dikasih ya, dikasih Karena buktinya kita ya, biasanya benar. emang ada kelas lanjutan Kak sampai 2 atau 3 kali agar Oh gitu. teman-teman ini nggak cuma dapat dasarnya, tapi mereka juga dapat Hmm. prakteknya. Nanti Oh setelah iya, praktek oh iya, ada benar, 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 apa benar. ada kayak lombanya gitu kita Oh lombain. iya, Jadi kayak benar, ada benar, benar. dasarnya, terus setelah itu prakteknya, setelah itu nanti ada ajang untuk ngetes nih kira-kira teman-teman nih siapa nih yang kira-kira paling bagus dan yang paling mendengarkan saat pelajaran kayak Oh gini. iya, benar. Barusan kan materinya masih basic-basic ya, masih basicnya Tuh, CapCut, nanti basicnya mungkin apa kalau segala misalnya macam nanti mungkin. ada lagi kita udah mulai ke praktek kita bikin video JJ barengan atau Nah, gimana aduh, kakak seru tuh, seru ngajarin tuh. bikin
Ini kan Seru, seru, seru. yang Boleh, di boleh, boleh, boleh. CapCut itu. Boleh, boleh, Boleh seru, ya? seru. Boleh banget, seru, seru, seru. Oke, kita kunci jawaban kakak. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini mumpung kita masih masih ada nih yang di kelas ini. Gimana kalau kita foto Hmm. dulu, Kak? Karena kayaknya Boleh, dari tadi boleh. kita belum foto. Boleh, boleh, boleh. Kita foto dulu, foto bareng dulu. Bentar ya, kita foto Oke, dulu. Tadi tuh oke. sempat nyampe angka 150, Oh 170 ya? loh, Kak. Oh ya? Aku Karena, nggak lihat loh. karena mungkin udah bosen dengerin kita tanya jawab mereka pada like ini. Tadi ada 150, 170-an. Mm-mm. Kita foto dulu ya. Panitia Boleh, boleh, sudah boleh. siap semuanya? Oke, kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide yang lain. Ini ada yang belum dinyalain ini kameranya. Coba dinyalain dulu. Ini tinggal foto loh ini. Tinggal foto habis gitu kita ramah tamah kita selesai. Coba tolong dinyalakan dulu kameranya biar terlihat mukanya ini yang dari tadi nanya. Ya ampun, ada yang bawa anak, Kak, ada yang lagi maskeran. Ini saya baru lihat-lihat ini nih. Ibu Ida Pujastuti, ya ampun, anaknya mau jadi konten kreator ya, Bu. Ya ampun. Mbak Ajeng itu lepas dulu maskernya Mbak Ajeng. Aduh, oke oke. Siapa lagi ini? Oke oke. Bu Lina, ayo kita tungguin minumnya. Oke, udah selesai minumnya. Udah ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Mantap. Oke, Kak Fahmi, terima kasih banyak ya untuk ilmunya malam hari ini yang tentunya meningkatkan lagi nih skill teman-teman semua dalam berkreasi di aplikasi salah satunya aplikasi CapCut ini.